Nanti kita lihat. Karena tidak sekedar klaim saya sudah selesai, tinggal laporan akhir yang belum selesai, tapi nanti variabel yang lain ternyata membuktikan sebaliknya, nah itu tentu tidak bisa diloloskan juga. Nanti kita lihat. Nah, ini validasi juga oleh dosen ya, pendamping, monggo. Apakah diwakili oleh tim PKM Center atau apa, yang penting harus divalidasi, karena kalau nggak divalidasi, laporannya dianggap tidak valid ya. Nah ini monefnya ini, 16 Oktober tadi saya sampaikan. Ya, sehingga deadline-nya ya tadi yang warna kuning ini, ya, 13 Oktober. Ya, 13 Oktober kegiatan kalian yang penting, yang pokok semua sudah selesai. Kecuali apa? Penyelesaian laporan akhir. Ya. Nah ini untuk unggah laporan akhirnya. Jadi setelah Monef itu disuruh langsung. Kita lihat ya. Monef selesai langsung unggah laporan akhir. Berarti memang tidak ada lagi kesempatan atau kesempatannya sangat terbatas bagi kalian untuk mengadakan kegiatan setelah Monef. Kan begitu logikanya. Maka kami juri atau nanti penilai di Monef atau PKP 2, reviewer di PKP 2 akan meloloskan tim yang memang kita pikir, kita anggap dia siap ke PIMNAS. Indikasinya apa? Ya kegiatannya sudah selesai. Jadi nggak ada lagi misalnya ketika PKP 2 malah nanti kami setelah PKP 2 akan pelatihan, kami akan kunjungan, kami akan bla 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 bla. Wah, itu berarti kegiatan kalian belum selesai. Padahal setelah PKP 2 jarak ke laporan akhir itu sangat mepet. Ya. Jadi tidak kemudian ditambah sebulan lagi atau 2 bulan lagi, enggak. Ya. Tinggal hitungan hari hitungannya itu. Maka sekali lagi ini tipsnya, ini serius ini ya. Jadi kemarin kami sudah rencanain ini Pak, mau melakukan treatment, kami mau melakukan kegiatan di bulan November, akhir Oktober. Berarti rubah. Kalau ada yang sudah punya rencana seperti itu, jadwal-jadwal setelah 13 Oktober tolong dirubah. Tolong dirubah ya, disesuaikan ulang. Ya. Ini sama validasi dan PIMNASnya nanti akhir November. Ini kemungkinan ya Pak ya, kita belum tahu ya. Sekitar 26 atau 27 November Pak PIMNASnya mulai Pak. Jadi ya teman-teman coba yang punya cita-cita 26 atau 27 November berada di Jatinangor, Bandung ya, Jawa Barat, di Unpad itu, itulah yang akan lolos ke PIMNAS ya. Moga-moga kalian punya cita-cita semua. Di tanggal itu 26-27 November saya ada di Bandung Pak. Bukan liburan, bukan ngapa-ngapain, tapi ikut PIMNAS gitu. Jadi bukan pulang kampung karena kebetulan orang Bandung gitu, bukan ya. Tapi memang datang ke Unpad untuk ikut PIMNAS di tanggal 26 atau 27 November. Nah adik-adik, ya kemarin Prof. Diani juga tanya ya, nilainya kok nggak keluar Pak? Belum ya, jadi ada kemungkinan nanti akan nilai proposal kalian ada kemungkinan dibuka atau diinfokan di bulan Agustus. Ada kemungkinan. Saya juga nggak tahu karena ini kebijakan dari Bilmawa ya. Tapi nilai proposal kalian sudah tidak bisa diotak-atik. Itu 30% mempengaruhi kelolosan ke PIMNAS. Nggak bisa kalian otak-atik. Moga-moga saja nilai kalian cukup gemuk ya, sehingga tabungannya cukup besar. Nah, ada 2 hal lagi yang bisa diperjuangkan, yaitu 20% laporan kemajuan dan 50% saat mau Monef atau PKP 2. Nah, ini tipsnya nih. Seringkali tim itu membuat laporan kemajuan itu kemudian merasa tidak teliti sehingga formatnya tidak patuh pada pedoman. Ingat adik-adik, kalian harus patuh pedoman penulisan tidak hanya saat membuat proposal PKM, tapi juga saat membuat laporan kemajuan, bahkan nanti saat membuat laporan akhir. Kalian juga harus memenuhi itu, ya, format penulisannya. Karena banyak yang seperti itu, Pak. Ya, dia proposalnya patuh, bagus, nulisnya sesuai aturan, ya, nulis pustakanya urut abjad, spasinya bagus, marginnya bagus, tapi ketika laporan kemajuan jadi seenaknya sendiri nulis. Ya. Padahal laporan kemajuan ini menentukan Pak posisi kalian ke PIMNAS, Dek.
Banyak tim-tim yang jatuh justru di laporan kemajuan, Pak. Kita amati. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, laporan kemajuan ini, ya, meskipun 20%, itu kita tahu bahwa yang akan lolos PIMNAS itu sedikit. Ya. Nah, ini kadang menjadi kartu truf bagi kelolosan ke PIMNAS. Ya. Banyak tim yang karena malas memperhatikan laporan kemajuan, maka misalnya di bab 1 pendahuluan itu hanya copy paste dari proposal. Ingat, di proposal kan ada bab 1 pendahuluan. Di laporan kemajuan juga ada bab 1 pendahuluan, betul? Nah, banyak tim itu yang copy paste. Nah, ini tolong dicermati. Tim-tim yang copy paste atau sangat mirip bab 1 pendahuluannya dengan bab 1 pendahuluan proposal, nilainya akan rendah, Pak. Dan ini banyak terjadi. Ya. Maka kalian tolong susun ulang bab 1 pendahuluan. Ya. Jadi jangan sama persis dengan proposal. Update, misalnya literaturnya, referensinya diupdate, sudut pandangnya ditambahi, ya, apa namanya, data-data pustakanya atau latar belakangnya ditambah gitu, diubah. Jangan malas kalau kalian pengen mendapatkan nilai yang baik dari laporan kemajuan, karena ini banyak terjadi, ya, saat kita menilai. Jadi begini, juri itu ketika menilai laporan kemajuan kalian itu juga kita biasanya membuka proposal. Nanti dua file ini kita bandingin tuh. Nah, biasanya kalau ini di bab 1 pendahuluannya itu dirubah sedikit atau bahkan persis sama sekali. Karena ada yang ini Pak, saya beberapa menemukan itu cuma copy paste sama plek. Wah, itu mesti nilainya langsung menjadi 2 atau 3 saja, Pak. Dan kalau nilai laporan kemajuan kalian ada yang sudah 2 atau 3 di salah satu parameternya, itu bagaimana mungkin kalian akan lolos PIMNAS gitu. Paham ya, Dek ya? Jadi jangan malas membuat laporan kemajuan. Baik formatnya patuh, kontennya juga jangan malas. Tolong diubah. Pak, tapi ini sudah mentok ya, Pak. Kalimat kontennya sama. Ya sudah, ditulis ulang pakai parafrase atau apa istilahnya, ya. Tambahi pustaka yang agak baru. Jadi kesannya biar kalian tidak copy paste dari laporan dari pendahuluan di proposal, hanya copy paste ke laporan kemajuan. Pokoknya ini penting ini, ya, karena ini sering menjatuhkan nilai di tim-tim, ya. Ya, kita juga sampaikan ini sama, saya menyampaikan hal yang sama di UGM, ya. Jangan sampai hanya copy paste. Nah, nanti Monef memang ini juga harus solid, ya. Jangan ordinary, ya, jangan hanya biasa saja. Kalian bersaing dengan 5.000 tim yang lain, mungkin hanya 500-an tim yang akan lolos PIMNAS, maka ada 4.500 tim yang tidak lolos, Pak. Kan logikanya begitu, ya. Dari 5.000 tim, hanya 500 tim yang lolos, maka ada 4.500, 4.600 tim yang tidak lolos. Maka kalian pakai, ya, meskipun di Zoom, ya, kelihatan kompaknya, ya, pakai jas alma mater mungkin, kemudian atau pakai kostum atau pakai apa, penampilan fisiknya juga bagus, kemudian satu lagi, ya, kekompakan itu juga dijaga, ya, penguasaan materi dan seterusnya. Nanti kita bicarakan di slide berikutnya. Nah, ini kunci suksesnya, ya. Setidaknya ada 5 catatan saya. Yang pertama adalah tetap kreativitas, ya. Jadi kalau PM itu kan ini mayoritas PM, pengabdian masyarakat itu kan nanti lebih ke arah bagaimana kreativitas pendekatan pengabdian yang dilakukan oleh tim ke mitra. Mitranya tadi ada SLB, ada macam-macam, ya, kelompok-kelompok masyarakat non produktif, ya. Itu PM dan PI itu pendekatannya mirip, ya, bahwa ada masalah mitra, masalah ini urgent, kemudian kalian dekati dengan kegiatan-kegiatan atau program-program pengabdian, kemudian ada perubahan di mitra. Maka kata kuncinya adalah kreativitas pada metode pengabdiannya ini. Ini yang pertama. Ya. Nanti yang berikutnya adalah before after-nya. Before after ini tidak hanya sekedar klaim kata-kata, Pak Edi. Ya. Karena banyak sekali yang kegiatan pengabdian itu kami melakukan evaluasi Google Form atau menggunakan kuesioner. Itu oke, tetapi harus ada bukti-bukti tambahan. Kalau saya, misalnya
apa ya kegiatannya, misalnya pelatihan atau apa, itu dari yang tidak bisa jadi bisa. Kalau dia misalnya tentang tadi ada yang masalah limbah ya, dari yang kotor menjadi bersih. Jadi ada before afternya itu diperkuat gitu. Ya. Nah, nanti tentu kreativitasnya ada pada metode-metode yang didekati ke mitra dalam program pengabdian itu. Ya. Jadi tolong ingat kreativitas itu ditonjolkan dalam kegiatan pengabdian. Kalau riset, ya tentu riset sosial humaniora ada timnya. Tentang apa, Dek? Kalau boleh diceritain RSA-nya. Tim RSA? Ya, Din, Baik, tim RSA-nya silakan ditanya. baik. Selamat pagi, Bapak. Ya. Baik, mohon izin sebelumnya. Untuk dari tim PKM RSH Nikel, mengambil dari materi muatan perkalian di matematika. Jadi kami mengambil subjeknya itu di kelas 2 SD, yang terlebih perkalian dasar itu masih belum bisa diterapkan dengan metode ajar yang lebih cepat. Jadi siswa masih monoton dengan misalnya contoh 9 dikali 8. Nah, dalam artian 9-nya dihitung sebanyak 8 kali dalam penjumlahan. Nah, untuk siswa sekolah dasar sendiri itu masih dalam hal mengingat misalnya sudah berapa kali menghitung angka 9, misalnya masih lupa. Padahal masih ada metode yang bisa mempercepat hal tersebut, yakni dengan menggunakan metode jari matika. Nah, jari matika sendiri menggunakan visualisasi dari jari tangan kami. Jadi, jari tangan ini kan ada 10, dan kita bisa menggunakan atau mengganti objek. Ada angka 6, terus juga jari manis itu angka 7, kemudian jari tengah 8, jari telunjuk 9, dan juga jari jempol menjadi 10. Jadi kalau misalnya kita menjadi 7 dikali 7. Nah, jadi misalnya kelingking ini 6, 7. Kemudian yang di kiri juga 6, 7. Jadi yang di jari yang tertidur atau yang tertutup itu ditambah menjadi puluhan. Jadi 2 tambah 2 menjadi 4, dan yang berdiri dikalikan. 3 dikali 3 jadi 9. Jadi perkalian 7 kali 7 sama dengan 49. Nah, namun jika divisualisasikan hanya dengan jari tangan, sudah diuji cobakan secara tidak langsung di kelas 2 Nika masih kaku dengan hanya melihat jari tangan. Jadi kami mencoba visualisasikan menjadi versi digital yang menarik perhatian di bagian desainnya, Bapak. Sekiranya begitu dari Kalau kecil-kecil. aspek risetnya berarti di mana itu? Kalau ditanya, aspek risetnya di mana yang ingin dikaji gitu? Mohon maaf, Bapak, tapi kalau ditanya aspek risetnya yang ingin dikaji yang mana berarti? Aspek riset yang ingin dikaji ke di pengetahuannya Bapak. Maksudnya apa riset di metode pengajarannya atau apa kan gitu ya? Kalau misalnya kita melakukan riset itu kan harus clear. Misalnya kita melakukan riset untuk menguji coba pendekatan baru dalam ini. Jadi metode baru ingin kita kaji apakah bekerja atau tidak dalam pembelajaran tadi. Begitu. Nah, nanti dibandingkan dengan metode-metode lama. Nah, pertanyaan saya ke adik tadi, bagian apa yang ingin diriset gitu? Jadi untuk bagian yang ingin diriset ini di metode ajarnya, Bapak. Metode ini belum pernah dipakai atau sudah pernah tapi Anda hanya ingin mengkaji perbandingannya dengan metode yang lain atau gimana? Untuk di beberapa sekolah dasar Niki belum banyak untuk diterapkan dalam metode jari matika. Jadi masih kita riset di sekolah yang kita tuju juga belum menggunakan metode ajar ini, Bapak, untuk materi perkalian. Metode, nah jadi begini. Jadi kalau saya riset ini itu misalnya tentang studi efektivitas metode jari matika ya dalam pembelajaran ini. Nah, nanti yang harus dieksplor adalah perbandingan metode ini berkaitan dengan metode-metode yang lain. Nah, ini harus punya pembandingnya ya. Jadi tidak sekedar fokus karena kalau hanya fokus ke jari matika nanti agak berbau pengabdian nanti. Ya. Tapi kalau Anda melakukan kajian pembandingan bahwa metode jari matika kalian uji coba, tapi kemudian kalian pakai juga metode pembelajaran yang lain, sehingga
data komparasi metode jerimatika dengan ini, metode jerimatika dengan ini, sehingga dari riset kalian nanti kalian akan menemukan kesimpulan bahwa metode jerimatika memang memungkinkan untuk dipakai di banyak sekolah nanti karena memang memiliki tingkat efektivitas yang cukup baik. Jadi begitu, Dek. Jangan fokus ke jerimatika saja, karena kalau fokus ke jerimatika nanti kesannya jadi pengabdian. Kalian hanya ingin menerapkan dan menengok manfaat jerimatika ini. Nah, jangan seperti itu kalau di riset. Jadi kalau riset itu lebih ke arah eksplorasi, kajian, bukan ke aplikasi dan melihat manfaatnya. Kalau eksplorasi kajian, maka nanti kamu harus membandingkan misalnya ada sampel ujinya adalah anak sekolah, kemudian ada pembandingnya misalnya metode-metode yang lain, gitu kan? Nah, kemudian nanti data-data itu dibandingkan, ya. Nah, nanti dari situ ada kesimpulan, ya. Nah, tapi kalau berbau pengabdian, kamu hanya mengujikan jerimatika. Kemudian kamu ternyata jerimatika ini bagus untuk itu gitu. Itu nanti pengabdian, Dek. Itu pengabdian. Tapi kalau riset itu harus banyak eksplorasi pembandingan dengan metode-metode yang lain. Nah, saya tidak tahu apakah metode yang lain itu cukup banyak. Kalau itu nggak ada di proposal, ditambahkan saja. Bahwa kami juga akan membandingkan dengan metode yang lain ini, metode yang B, metode yang C. Setidaknya ada 2 atau 3 metode lain diterapkan dalam sampel uji, yaitu anak sekolah tentu saja ya. Anak sekolah, kemudian ada cara atau bagaimana kalian mengevaluasi itu. Kemudian ditampilkan dalam bentuk data-data. Grafik, gambar, angka, dan sebagainya. Gitu. Itu bagus. Kemudian juga kalian dekati dengan pendapat-pendapat dari tokoh atau penelitian sebelumnya bahwa kelebihan dari metode jerimatika itu seperti apa. Jadi riset itu ke situ ya. Jangan hanya jerimatika, ada sekolah, kamu terapkan, oh bagus gitu. Itu nanti agak-agak condong ke pengabdian kalau kayak gitu. Bisa ditangkap pesannya? Sama Pak, terima kasih atas masukannya. Ya. Selain jerimatika sebetulnya ada metode apa untuk pembelajaran tadi? Hitung tadi. Untuk di operasi hitungnya ada di kelas. Selain jerimatika. Di jerimatika ini kan ada metode namanya metode tabel, Bapak. Oke. Untuk metode dasar. Oke, yang lain? Metode penjumlahan berulang juga ada. Kemudian artinya sebetulnya banyak metode ya. banyak. Nah, saran saya tadi, kamu juga ujikan itu sebagai pembanding 2 atau 3 metode yang lain. Kemudian datanya diolah dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dalam bentuk macam-macam, sehingga memang ini kajian metode aritmatika terhadap efektivitasnya dalam pembelajaran hitung dan sebagainya. Seperti itu, Dek. Ya, seperti itu. Ini kan mirip kayak begini. Misalnya saya punya zat aktif dari bahan alam. Zat aktif ini dipercaya bisa menurunkan kanker. Maka saya juga biasanya akan melakukan pembandingan dengan data-data atau ini yang lain gitu kan. Jadi riset akan seperti itu selalu. Nah, ini tolong ditangkap pesannya bahwa jangan sampai kesannya hanya kamu hanya mengujikan jerimatika ini ke sekolah, kemudian kamu evaluasi bahwa metode ini bisa berhasil dan sebagainya. Itu tidak cukup dengan itu. Karena nanti seperti itu akan lebih bermakna ke pengabdian, ke mitra dibandingkan ke risetnya. Kalau ke risetnya, kamu mengeksplorasi efektivitas jerimatika ini dibandingkan metode-metode yang lain. Nah, metode yang lain kasihlah sampel 2, tapi nanti kamu fokus eksplorasi ke sini, kelebihannya berdasarkan literatur dan sebagainya, mungkin itu akan menarik di riset itu. Ya, oke, baik. Kemudian yang ketiga potensi program. Ya, kalau potensi tadi ya lebih ke arah kalau PM, bagaimana kalian bisa memastikan bahwa program itu punya manfaat saat kalian melakukan, tetapi juga ke depan program ini itu akan terus berlanjut dengan bukti apa? Dengan bukti kalian nanti meninggalkan namanya buku pedoman mitra. Jadi buku pedoman mitra ini catatan, karena sering kita evaluasi
di PKP 2 banyak yang salah, Pak. Buku PKP 2 itu isinya adalah pedoman atau petunjuk bagi mitra untuk melakukan kegiatan secara mandiri tanpa kalian ada terus di situ. Jadi buku pedoman mitra itu bukan buku laporan kegiatan PKM kalian. Ya. Karena seringkali kita buka buku pedoman mitra yang disubmit oleh tim PKMPM, isinya justru menceritakan kegiatan kalian di mitra itu ini. Bukan itu. Misalnya, coba salah satu PM, biar saya kasih gambaran ya, buku pedoman mitra isinya apa. Silakan, volunteer, salah satu tim PM. Salah satu yang ingin saya kasih clue tentang isi buku pedomannya apa. Silakan, salah satu tim PM. Ayo anak buahnya Pak Yan Sujana. Baik, Om Swastiastu, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Dek. Untuk buku pedomannya saya tampilkan nanti bagaimana? Bukan, kamu temanya tentang apa? Untuk saya yang tadi relief aksara Bali, berbantuan suara untuk anak tunanetra. Jadi reliefnya ini itu kami gunakan atau kami gunakan untuk anak tunanetra agar bisa mengetahui aksara Bali yang sesungguhnya seperti itu. Untuk rencana buku pedoman mitranya, kami cantumkan cara pembuatan reliefnya yang pertama. Kemudian yang kedua, cara penggunaannya. Karena kan aksara Bali itu banyak jenisnya dan dari segi merabanya itu juga ada pola-pola yang berbeda. Jadi maunya kami cantumkan di sana mengenai cara-cara penggunaannya juga, dan di sana juga kami cantumkan sedikit pengetahuan tentang aksara Bali. Jadi nanti ke depannya bisa digunakan kalau misalnya sudah tidak melakukan program desain. Iya, Gitu. artinya fokus ke situ ya bukunya ya. Jadi bukan menceritakan kegiatan kalian, tapi misalnya buku pedoman dalam bagian 1 pedoman dalam pembuatan aksara Bali. Yang kedua pedoman dalam apa tadi? Penggunaan reliefnya ada Penggunaan relief aksara Bali. Yang ketiga pedoman tentang mungkin evaluasi dan nanti mau ditambahkan juga. Maksudnya dari tingkat mana? Nggak ada evaluasi, nggak perlu. Jadi pedoman untuk pemakaian saja, pedoman pembuatan aksara Bali, pedoman penggunaan aksara Bali, yang ketiga mungkin catatan apa ya, tapi nggak perlu ada evaluasi atau apa, nggak perlu ya. Jadi memang ke situ. Nah, buku itu bisa dipakai oleh mereka, mitra kalian, kalau kalian sudah tidak di kegiatan lagi. Jadi setelah November itulah nanti akan dipakai oleh mitra kalau mereka ingin memanfaatkan produk pengabdian kalian, ya. Jadi memang begitu. Nggak usah perlu ada evaluasi kegiatan, nggak perlu. Itu namanya kalian laporan lagi nanti. Ya, nggak perlu. Ya, baik. Terima kasih. Itu ya. Kemudian satu lagi PM. Yang mana? Ayo, PM. Komang Risma. Kamu PM bukan? Atau RSH? RSH, Pak. RSH, tadi sudah ya. Ayu Kartika Pratiwi. PM atau RSH? PM, Bapak. Tentang apa PM-nya? Tentang penguatan potensi penyandang tunanetra dalam memainkan gender, Bapak. Oh, gender. Gender itu alat musik ya? Iya, alat musik Bali. Bentuknya kayak apa? Bentuknya seperti gamelan, Bapak. Oh, gamelan. Jadi buku pedoman mitranya ya semacam buku petunjuk gimana bagi anak-anak tunanetra yang punya kebutuhan khusus tadi kalau ingin memainkan gender gitu kan? Gender gitu kan? Begini Bapak, kalau untuk di buku pedoman mitra itu tentang audiobook player Bapak, karena kan kami ada tambahan menggunakan audiobook. Jadi di buku pedoman mitra itu nantinya pada pelatihnya tata cara untuk menginput audio ke dalam audiobooknya, begitu Bapak. Ya, paham saya. Judulnya tadi apa? Untuk judulnya penguatan potensi bagi penyandang tunanetra dalam memainkan alat musik gendar Bali dengan media audiobook biaya. Nah, itu.
Kalau mitranya anak tunanetra, apa kepentingannya mereka disuruh menginput audio gitu loh? Bisa dipahami? Baik, bisa Bapak. Jadi buku pedoman mitra itu untuk mitra, bukan untuk produsen audionya itu gitu. Maka kadang-kadang begini yang harus dipahami oleh teman-teman. Karena saya khawatir kalau dianggap oleh reviewer kalian salah buku pedoman, nanti ya seperti tadi kasus-kasus ada yang nulis buku pedoman tapi ternyata itu laporan kegiatan, evaluasi kegiatan gitu. Jadi buku pedoman itu adalah buku yang dipakai oleh mitra kalau kalian sudah pergi, ya. Nah, nanti bentuk tinggalan kalian apa? Bisa jadi bentuk audio tadi. Tapi kan anak tunanetra nggak bisa pakai kalau tanpa pedoman. Nah, kalian membuat buku itu gitu. Tapi kali ini kan kalian kayak pengen punya dua mitra. Ada pelatihnya, kalian kasih arahan bagaimana cara menginput gitu ya Pak Edi ya. Yang kedua, ada mitranya gitu. Ini hati-hati, ini bisa jadi bumerang kalau kalian ketemu sama reviewer yang jeli loh, Dek. Tema kalian bagus, tapi kalian kadang-kadang terjebak di gini, pengen dua mitra Pak ini Pak. Menurut saya buku pedoman mitranya fokus ke bagaimana menggunakan apa bentuk audio atau apanya itu sehingga mereka nanti bisa memainkan alat musik tadi meskipun tidak ada kalian di situ, ya. Nah, memang di situ ada proses menginput apa itu tidak usah dicantumkan saja meskipun itu dikerjakan, ya. Itu tidak usah dicantumkan meskipun itu dikerjakan. Clear ya? Ini hati-hati ya. Termasuk nanti saat PKP 2 jangan sampai kalian nanti kejebak-jebak begitu karena juri-juri ini banyak yang suka jebak-jebak, Pak. Banyak yang suka jebak-jebak kalau memang dianggap apa namanya kalian tidak tepat mitranya malah fokus ke mitra yang tidak resmi gitu, itu bisa jadi akan dianggap tidak tepat sasaran dan sebagainya. Ini agak hati-hati ya. Yang keempat adalah kualitas pelaksanaan ya. Tadi saya menyampaikan hanya tim yang dianggap sudah selesai atau hampir selesai yang punya peluang ke PIMNAS. Maka tadi saya mengusulkan tata ulang schedule kalian, jadwal kalian. Pokoknya 13 Oktober harus sudah selesai. Setuju ya? Dewi Sudiartini ya? Setuju ya? Setuju, Pak. Oke ya. Bantu Yang lain juga bisa harus setuju. fasilitasi juga nanti biar segera bisa Iya, selesai. harus sudah selesai. Iya. Kemudian, sehingga nanti kalian, tapi ingat, catatannya tidak hanya itu. Kalian klaim kegiatan kami, saat di Monef ya, kegiatan kami sudah selesai 95%. Yang belum selesai adalah laporan akhir gitu. Tapi ketika dicek uangnya, di logbook keuangan, uang kalian masih banyak. Nah, ini nggak boleh juga. Artinya klaim kegiatan sudah selesai 90-95%, dengan habisnya uang, dengan jumlah data di laporan kemajuan yang kalian pamerkan di hasil kegiatan, itu harus sinergis. Paham? Jangan sampai tim RSA pamer sudah 95%, tapi uangnya masih 4 juta sisa. Tapi datanya cuma satu tabel. Itu kan berarti tidak matching toh, Mbak Dewi ya. Nggak matching. Kamu klaim 95%, uangmu masih banyak. Datamu cuma satu. Kalau 95%, itu kegiatan sudah selesai. Kamu pamer 4 tabel, ada grafiknya. Tabelnya 2, grafiknya 2, atau diagram atau apa. Berarti memang kegiatan risetmu sudah selesai, Dek. Uangmu tinggal 1 juta atau tinggal 500.000. Didanai berapa, Dewi Sudiartini, uangmu? PKM dari Belmawa. Karena yang dicek adalah kependanaan dari Belmawa. Kalau Berapa? Belmawa 8.050.000, Pak. Nah, kamu harus habis 7 juta minimal itu saat PKP 2. Nggak boleh kamu klaim 90%, 95%, datamu sih banyak, tapi uangmu, dana kami masih banyak untuk tabungan masa depan. Nggak boleh begitu. Uang harus habis. Ya. Jadi, kalau 90%, 95% kegiatan, itu harus dibuktikan dengan data-data entah pengabdian, entah riset yang banyak, dibuktikan juga dengan serapan anggaran dana dari Belmawa yang memang hampir habis. Katakanlah hanya tersisa 500.000, tersisa 1 juta, itu masih dimaklumi oleh juri. Karena ini sering terjadi, Dek, saya ngomong begini,
saat Monef PKP 2, banyak tim yang klaim 99% tapi uangnya masih banyak Pak Edi. Saya cek uangnya masih tahun lalu ya, masih 3,5 juta, masih 4 juta. Loh, gimana ceritanya? Nggak Kamu logis klaim nanti. 90%, uangmu masih 4 juta. Masa ini memang ini Pak, rencananya buat kami syukuran kalau lolos BIMNAS. Lu nggak ada dana PKM itu untuk syukuran. Ya. Jadi ini penting ini, deh. Ini juga celah ini. Maka kita ya meskipun kamu membabi buta semangat dan sebagainya saat Monef, kami cek logbooknya uangnya ternyata masih banyak ya kami jadi percaya tidak percaya Pak Edi, ya toh. Berarti sebenarnya ini masih banyak yang belum diselesaikan. Buktinya apa? Uangnya masih 4 juta. Kalau uangnya masih 1 juta, katakanlah maksimal 1,5 atau bahkan 500.000 itu sinergis. Maka ini kualitas pelaksanaan itu maksud saya kata kuncinya adalah harmonis antara klaim ketercapaian kegiatan dengan klaim data yang ada di laporan kemajuan dan PKP 2 di PPT itu kan nanti pamer data tuh. Dan harmonis dengan serapan dana yang terutama dana dari Bilmawa. Jadi 3 aspek ini harus sinergis. Kalau tidak, nilai jadi turun. Ya. Memang begitu aturannya, ya. Jadi adik-adik, mohon maaf ini saya agak keras di sini. Ini saya juga menyampaikan hal yang sama ke UGM, ya. Kalau ini banyak terjadi Pak. Ini nanti Pak Sujane mungkin sering ikut PKP 2 karena sering didanai mungkin ya. Juga bisa mengamati ya Pak Wayan Sujane ya. Ya Pak. Bahwa seperti itu. Sering itu. Jadi itu kan kita jadi berarti ya kamu punya program deposito jangka panjang mungkin itu untuk kegiatan PKM-nya. Kenapa? Karena uangnya masih banyak. Ya nggak bisa. Ya. Yang terakhir kunci sukses ini ya tipsnya tentang kualitas suara. Kalau PKM-PM tadi, saran saya yang wajib pertama betul-betul dicermati adalah buku pedoman mitra. Ya, kalau riset ya artikel ilmiahnya. Ya, yang kedua, kalau bisa ya ada berita populer. Misalnya tim ini melakukan, ya Pak ya, ini ada beritanya juga, unggahlah di website minimal Undiksa. Syukur-syukur bisa dimuat di berita online dari Denpasar atau apa, Denpasar Express lah atau apa, Bali Express lah atau apa. Itu sebagai luaran tambahan. Kalau artikel ilmiah itu luaran wajib bagi RSH. Tapi kalau bisa kalian juga submit entah itu jurnal, entah itu proceeding, entah itu seminar menjelang deadline submit laporan kemajuan. Jadi juga jangan begini deh. Banyak tim yang itu berlebihan ya, berlebihan dalam memberikan luaran, tapi sebenarnya itu tidak matching atau tidak konteks dengan bidang PKM-nya. Ya, PKM RSH itu nggak perlu HKI Pak. PKM RSH itu yang penting adalah artikel ilmiahnya jadi sesuai pedoman PKM. Yang kedua, submitlah menjelang Monef itu ke seminar atau ke jurnal atau kemana. Nah, bukti submitnya saja yang di screenshot dijadikan sebagai luaran tambahan untuk RSH. Justru kalau kalian sudah publish, misalnya bulan Juli sudah publish, pertanyaannya luaran-luaran yang terlalu berlebihan begini, juri akan bertanya, loh kalian kapan kegiatannya, kapan submitnya, kok tiba-tiba sudah publish, betul nggak? Nggak masuk akal gitu. Pengumuman baru Juni, tapi kalian publish paper itu di bulan Juli. Loh, untuk submit sama publish itu kadang butuh beberapa minggu, kadang butuh 1 bulan, 2 bulan. Kalau kalian di bulan Juli sudah publish, itu malah tidak masuk akal. Karena ini beberapa kali terjadi saat Monef, Pak. Mereka pamer, kami punya luaran publikasi di jurnal. Saya cek, publish bulan Juli. Loh, kamu kan baru pengumuman akhir Mei. Kan biasanya kita cek itu tanggal ininya, Pak. Kan mereka pamer screenshot biasanya, papernya dan sebagainya, itu tidak masuk akal. Ya, jadi luaran ini tolong sesuaikan dengan bidang PKM dan yang kedua masuk akal. PM itu berita kalau bisa, buku pedoman mitra itu bagus. HKI bisa iya bisa tidak, tapi menurut saya juri biasanya tidak terlalu impresif juga dengan HKI itu Pak.
Tapi kalau berita sama buku pedoman mitra sama kegiatannya bagus ya, PPT-nya bagus, itu menurut saya lebih menjanjikan dibandingkan luaran-luaran yang tidak konteks dengan bidang. Apalagi RSA, nggak perlu ada HKI. RSA itu ya artikel sama bukti submit ke seminar, ke jurnal atau seperti itu, ya. Kemudian, nah ini akun media sosial sudah posting semua. Timnya Maisi Purwaningsih punya berapa akun media sosial? Untuk saat ini sudah 2 Bapak di Instagram Apa? dan juga Instagram sama TikTok. TikTok. Oke. Kemudian yang tadi RSA, Mbak siapa tadi? Mbak Dewi Sudiartini punya berapa akun media sosial? Enggak, PM itu Bapak. Ya, PM. Oh, sorry. Untuk Punya berapa? akunnya 1 Instagram, tapi kami maksimalkan dari segi followers, Bapak, biar bisa ngelola juga. Astungkara sih sekarang udah nembus 1.000 untuk Instagramnya. Mungkin nanti kejar target lagi. Boleh saya 1.200. sarankan? Kamu baru punya Iya. 1 akun, bikin akun tambahan, Mbak. Misalnya Facebook, atau kan ada 4 akun yang disarankan oleh Bilmawa. Saran saya jangan hanya 1 akun, karena kita sekarang sedang dikompetisi. Ya. Kalau dikompetisi, maka kita harus extraordinary. Kamu Instagramnya sudah bagus, tapi tambahi minimal 1 akun lagi, entah Facebook, entah TikTok, entah YouTube, entah minimal Twitter lah. Meskipun Twitter ini tidak masuk 4 akun yang direkomendasikan, tapi tidak dilarang juga. Jadi saran saya ke Timu, jangan hanya mengandalkan Instagram. Itu tetap dirawat, diperbagus, bagus ya, sudah bagus. Followernya sudah banyak, tapi tambahi 1 akun lagi. Setuju? Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kalau saya suruh tambah 1 akun, kira-kira mau akun apa? TikTok sih, Bapak. Soalnya kayak Oke. Bikin. Iya. Bikin. Siap, Bapak. Oke. Kemudian Dwi Martini, ini Kadek Dwi Martini. Kamu PKM apa? Nah, Kadek Dwi Martini nggak respon. Mungkin sedang bikin coffee mix ya. Jadi kita tinggal saja. Sarapan ya, Pak Edi. Maharani. Kamu PKM apa? Putri Maharani. Ini biasanya kalau saya kuliah online Ya, gitu, Pak. Pak. Yang saya panggil nggak hadir, berarti saya anggap tidak hadir di kuliah. Wah, itu langsung bermunculan, Pak, tiba-tiba, Pak. Wah. Sama juga, Pak, di kita. Ya, itu harus digituin. Ayo, ya, siapa yang disebut Ini namanya? Widya Apsari, ada? Widya Apsari. Tadi ada dia. Widya. Oke. Oke. Kamu dari dapur ini ya, terkopo-kopo ya, hadir ya ke Zoom. Nggak, bercanda. Ini PKM apa, Mbak? Saya satu tim sama Maisi, Bapak RSH. Nah, kamu punya akun media sosial berapa? Timmu, bukan kamu. Instagram sama TikTok, Bapak. 2 ya? Ya, Bapak. Ya, saya harapkan semua tim PKM Undiksa, ini Dwi Martini baru resen. Ya. Kamu resen ini menyerah atau gimana ini maksudnya? Saya nggak paham. Ayo ngomong, Nak. Mohon maaf, Bapak. Tadi kendala jaringan waktu saya mau on. Oh, saya kira kamu lagi nyetrika akhir pekan, Pak, nyetrika baju di kos-kosan itu ya. Nggak apa-apa ya. Iya, Bapak. Maklum. Gimana? Kamu PKM apa? PM nih ke Bapak. Akunnya sudah berapa akunnya? 2, Bapak. Ada TikTok sama Instagram. Oke. Baik ya. Jadi ini minimal 2 ya. Nggak, awas kalau ada cuma 1 nggak boleh, harus minimal 2. UGM itu bikin 3 sama 4, Pak, semua tim, Pak. Kalau kamu katanya pengen ngalahin UGM ya, jadi jangan hanya 1 atau 2. Ini gimana ngalahinnya? Kami ada 3 atau 4 kok. Bahkan ada yang 5 loh, Pak. Ya nggak wajib dibikin pun dia bikin gitu. Ya, Mungkin kita kurang coba kerja. nanti ke-5 juga, Pak. Ya silakan Pak Edi. Tapi saya sarannya tadi kan ada yang baru 1 ya. Jangan kurang dari 2. Syukur-syukur bisa 3 atau 4 ya. Oke, siap, Pak. Ya, ini penting juga karena ini kita di posisi sedang berkompetisi, bukan tugas kuliah yang ala kadarnya, bukan.
yang diambil ke Pimnas cuma 500 tim. Pertanyaan saya, kalian pantas nggak menjadi bagian dari yang 500 tim itu gitu? Pantas nggak? Jangan-jangan lebih pantas timnya UGM. Jangan-jangan lebih pantas timnya ITS. Jangan-jangan lebih pantas timnya Brawijaya. Jangan-jangan lebih pantas timnya Hasanuddin. Ya kan? Juga pantas, Pak, tim kami. Tim kami juga serius. Oke, tunjukkan dong. Bikin akun saja cuma 1, kamu bilang serius. Ya kan? Kami bikin 4. Kami bikin 5 loh. Lebih serius mana? Akun medsosnya cuma 1 sama 4. Kan logikanya begitu, Pak, akhirnya. Iya enggak? Logikanya begitu. Reviewer juga akan menonton itu. Ya. Saya tidak menyuruh harus 4 atau 5, tapi minimal jangan kurang dari 2, syukur-syukur bisa 3 atau 4. Ya. Itu tips dari saya. Kalau luaran yang lain sesuaikan dengan bidang PKN. Ya. Baik. Nah ini yang direkomendasikan oleh Belmawa kan. Facebook. Ini memang akun orang tua, mungkin Pak Sujana punya, Pak Edi Prawidiana ada mungkin itu, karena tua ya. Betul, Pak. Kalau yang muda-muda, saya nggak mau Pak bikin Facebook, ini aib Pak bagi kami Pak. Wah, ya jangan dibikin aib ya. Ini anggap saja kewajiban dari Belmawa gitu ya Pak Edi ya. Saya khawatirnya begitu. Kenapa menghindari Facebook? Karena dianggap aib bagi generasi sekarang gitu. Kalau saya punya Facebook, Pak, nanti dianggap umurnya tua, Pak, gitu. Ya ini sekali-sekali menahan malu untuk PKM lah, nggak apa-apa ya. Jadi tahanlah malu sedikit untuk PKM gitu. Ya, Pak. Bikin saja. Ya, Dewi Sudiartini ya, bikin Facebook hanya untuk PKM. Setelah itu nanti bubarin nggak apa-apa kalau sudah lolos Timnas gitu. Ya, karena anggapannya kan begitu, Pak Edi. Facebook itu untuk akun orang-orang tua gitu. Jadi tidak milenial gitulah. Nah ini tandanya tim di Belmawa ini orang-orang tua Pak Edi. Jadi merekomendasikan Facebook ya. Ini harus dimaklumi juga ya adik-adik ya. Jadi mungkin pejabatnya di Belmawa memang orang tua atau apa, itu dimaklumi lah. Ya, gitu-gitu. Ya intinya yang direkomendasikan kita harus ikuti itu aja, Pak. Ya, dan saran saya minimal sebetulnya 3, jangan 2 ya dari 4 ini. Ya, oke. Baik. Nah ini ingat. Ini hanya ingin saya nyampaikan yang Reza sama PM ya. Kalian harus patuh sama format penulisan itu. Babnya harus sama. Jangan hanya berpadukan sama proposal. Maka tadi saya betul-betul wanti-wanti hati-hati dengan file proposal kalian. Karena bisa jadi format penulisan laporan kemajuan itu berbeda dengan proposal, Pak. Ya, ini betul-betul deh. Dan bisa jadi kartu truf kalian lolos ke Pimnas itu justru di laporan kemajuan. Karena kalau PKP 2 kan semua orang bersemangat, Pak. Semangat, kompak, presentasinya mantap, PPT-nya mantap. Terus pembedanya untuk ke Pimnas apa? Bisa jadi laporan kemajuan. Maka laporan kemajuan ini harus serius. Kalau kita bicara bab 4, hasil yang dicapai, jangan hanya pamer 1 tabel. Gimana kalian mau ngalahin UGM kalau tabel kalian cuma 1? Apalagi tadi klaim sudah 90%, tapi tabelnya cuma 1. Kalau pamer sudah selesai ya, di bab 4 ini datanya banyak dong. Ini yang saya maksud harmonis antara serapan anggaran, klaim ketercapaian kegiatan dengan data yang kalian pamerkan di laporan kemajuan dan PPT nanti gitu. Itu harus sinergis. Kalau tidak, ya gimana gitu. Klaim 90% cuma pamer 1 tabel Pak Edi. Ya kita ya ketawa aja, ini gimana? Masa 90% cuma pamer 1 data, ini berarti kegiatannya ya cuma sekali gitu ya. Kita mau ngasih nilai juga akhirnya tipis-tipis. Nilai tipis ya nanti karena ini yang diambil cuma 10% dari yang didanai ya akhirnya kalian nggak lolos. Jadi kalian harus menjadi 10% terbaik tim. Karena hanya 10% terbaik yang akan lolos Pimnas. Itu ya. Nah ini mindset ini harus dipakai gitu. Saya harus menjadi 10% terbaik. Kalau ada 100 peserta, saya harus menjadi 10 besar. Kalau ada 1.000 peserta, saya harus menjadi 100 besar. Kalau ada 5.000 peserta, saya harus menjadi minimal 500 besar. Kan gitu toh. Nah, pertanyaannya, kalian juga harus tahu bahwa tim-tim yang lain ini sekarang bekerja keras. Deh. UGM 282 tim dengan segala kelebihan dan keterbatasannya bekerja keras. Deh. Tidak hanya dari sekarang, ini sudah minggu ke-5, 6 ini. Ini minggu ke-6 ini, Pak. Sejak minggu pertama, kedua mereka sudah bekerja keras.
Ada yang pakai dana sendiri untuk kegiatan karena dana Bilmawa belum turun-turun. Kan gitu toh. Kalau nunggu kami nanti Pak, kegiatannya nunggu dana Bilmawa, ya gimana? Ini dana Bilmawa udah turun belum, Dek? Info Mbak belum, Pak. Dewi. Kita talangi dulu. Tapi kegiatan kalian udah jalan kan? Udah. Udah. Nah, Udah, saya nanti harus nalangi. Fakultas nalangi, Pak. cocok. Ya, pokoknya uang bensinnya, ya Pak Widiana sementara jalan kaki atau sepeda lah. Uang bensinnya untuk nalangi gitu. Pak Sujana juga sama ya. Udah siap. Oke. Nah, harus begitu Pak. Karena ini kita mindsetnya 10% dari yang didanai yang hanya akan lolos PINMAS. Nah ini juga tolong di ini ya, metodenya di riset ini. Nilainya besar, sama hasil. Ingat, bagian 3 dan 4, metode riset dan hasil yang dicapai. Jadi metodenya juga kalian deskripsikan dengan baik. Tidak hanya satu metode, tapi beberapa metode untuk mendekati riset ini. Hasilnya juga pamer beberapa data. Ada grafik, ada tabel, ada gambar, ada ini, ada itu. Ada 4 atau 5 kalau bahasa saya Pak Edi biasanya. Kalau pamer data di hasil yang dicapai bab 4 ini, 4 atau 5 data lah minimal kalian pamerkan. Tidak semuanya tabel juga, ada yang dirubah dalam bentuk grafik, ada yang dirubah dalam bentuk diagram. Itu juga kreativitas dalam menampilkan data Pak Edi. Jangan monoton, tabel saja. Itu malas kalian itu timnya. Iya kan? Data itu kan bisa ditampilkan dengan banyak cara. Bisa tabel, bisa grafik, bisa diagram, dan sebagainya. Diagram aja bisa diagram blok, bisa diagram batang, bisa macam-macam. Kadang-kadang tim mahasiswa ini malas banget, maka mohon bantuan ini Bapak Ibu dosen pendamping. Kasih ide mereka, karena mereka kan mungkin track record nulis artikel apanya kan masih kurang. Siapa tahu idenya nggak banyak gitu. Nah, dosen pendamping ini memberikan alternatif, coba deh ini tampilkan dalam bentuk apa kayak itu loh, kayak roulette itu loh Pak, yang lingkaran nanti ada porsi-porsi kuenya itu loh, sekian persen, tapi beda warna. Itu juga alternatif untuk menampilkan data. Ya, ini ya, karena metode dan hasil ini poinnya besar ya. Oke, ini juga sama. Saya kira ini saya contoh bahwa kalian harus patuh sama pedoman di laporan akhir nanti. Tapi ini nanti ya, setelah monef itu ada ringkasan. Ringkasan ini tanpa nomor halaman. Ini juga sering jebakan ini Pak. Tapi itu nanti Pak Edi ya, saat laporan akhir ya. Jadi jangan kemudian ringkasan malah dikasih nomor halaman I, kemudian daftar isi I2 gitu. Romawi kanan bawah, itu berarti nggak baca pedoman dengan teliti. Memang jebakannya masih banyak ini Pak. Tolong dicermati ya. Kemudian ini sama PM ya. PM ini ada metode pelaksanaan. Jangan sampai ketukar menjadi metode kegiatan, apalagi metode riset. Ya. Hasil yang dicapai ya 3-4 ini yang biasanya poinnya besar. Ya, ini metode pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Ini poinnya besar. Poinnya besar. Ya. Jadi metodenya apa saja dijabarkan. Secukupnya ingat jumlah halaman juga tetap dibatasi di laporan kemajuan Pak, maksimal 10. Dan apa yang penting dan sebagainya. Pendahuluan ini sudah saya wanti-wanti tadi, jangan sampai copy paste dari proposal. Nih, saya sudah ngomong teriak-teriak di sini 5 tim minimal. Saya nggak tahu tim undik saya yang lain ya Pak Widiana. Ya, itu ada 20 berapa? 8 tim ya ini. Ya, saya iya kan 28 sekarang kan 5 kan? Ini 5 tim kan sisa 28 kan? Iya. Itu mereka nggak tahu, moga-moga nanti silakan diinfokan ke mereka, kata Pak Herman kemarin, nah itu pendahuluannya jangan copy paste gitu. Ya, bikin yang baru. Parafrase, susun ulang kalimat dan sebagainya. Oh, berarti ini sama dengan buat yang baru jadinya Pak. Iya. Artinya ya konten mungkin mirip, Prof. Ya. Tapi karena kita akan bandingin antara pendahuluannya proposal dengan yang kalian tulis di laporan kemajuan itu, kita bandingin itu. Nanti kalau diizinkan nanti seminggu sebelum upload laporan kemajuan kita minta Pak Herman melihat lah. Nah, melihat saja toh Pak, nggak mereview toh Pak. Nah, itu siap. Bercanda Pak. Siap. Nanti orang kita kalau hanya FIP kan cuma 5 tim Pak, oke lah, aman itu 5 tim. Aman, kan? Siap. Nah itu udah maksudnya.
Nah, siap. Tapi biar nggak malu-maluin nanti sebelum ke Pak Suherman kan kita baca dulu lah semuanya. Nah, itulah cocok itu. Aman itu. Ya, masa Siap, nanti siap. Pak Suherman komentari hal-hal yang kecil kan malu Wah, kita iya. lah. biasanya. Saya komentarnya pedas lagi ya, jadi nanti takutnya langsung ini ya, langsung down adik-adik. Jangan ya, saya ini meskipun galak-galak begini niatnya baik ya. Baik, ini juga sama ya untuk PKP 2 kreativitas, Dek, ya. Ketepatan solusi, permasalahannya apa. Ini tolong diperhatiin ini. Ini kami juga akan cek logbook kalian ya. Nah, nanti saya akan tanya nih satu-satu tiap tim ini, Pak. Harus ada ini. Tolong yang lagi di dapur, lagi masak, lagi bikin Indomie segera merapat ke Zoom ya. Ini mau saya cek satu-satu ini. Iya, iya. Awas kalau nggak hadir kita anggap nggak hadir ya, Pak Ya. ya. Kalau saya panggil nggak keluar Ya, ini. ya. Ini saya mau cek ini satu-satu nanti ya. Nah ini Dek, jadi ini kemungkinan hanya 500-an tim Pak. Ini info belum fix. Ini tentu lebih saja, banyak kan tahun lalu nih, Pak Herman. Betul, Prof. Ya, betul Pak. Jadi tahun lalu kan cuma 17 kelas. Tahun ini rencananya di atas 20 kelas. 20, banyak sekali. Mungkin saya nggak tahu ya. Ini kan tergantung tuan rumah sama Pusprenas Pak Widiana. Tapi kemungkinannya kok antara 23 sampai 25 kelas Pak. Kemungkinan. Berarti kan masnya bertambah itu berarti kan? Masnya. Nah, bertambah. Ini Mas Herman sudah satu lah ini. Mas Herman satu. Kemarin kan Nah, ini 372 ya Pak Herman. Yang betul. Besok kalau saya pribadi kalau diminta mengusulkan Belmawan, saya mengusulkan 525 tim, Pak. Ya. Jadi tiap kelas itu ada 25 kelas dan tiap kelas 21 tim. Oh. Itu usulan saya. Tapi kita kan nggak tahu, ini kan bukan saya menentukan. Ini tuan rumah apakah mereka dananya cukup, fasilitasnya cukup. Karena kan kalau kita bicara 25 kelas atau 24 kelas itu kan ruangannya seberapa banyak, Pak. Dan kalau luring, Bapak Ibu, ya kalau luring itu rata-rata 4 sampai 4,5 per tim kali 21 tim itu sudah 90-an mahasiswa, sama dosennya itu katakanlah 20-an juga sudah 110 sama macam-macam. Jadi kapasitas ruangan yang minimal menampung 120 orang itu minimal loh Pak. Itu masih kita harus melarang supporter. Nah, kan nggak semua PT punya 25 ruangan atau 26 ruangan atau 24 ruangan yang punya kapasitas 150-an mahasiswa gitu. Iya toh Pak? Iya. Dan itu kapasitas minimalnya 150 karena yang depan kan harus dikorbankan untuk area presentasi, area juri gitu kan. Iya. Jadi ada 3 atau 4 sub itu yang dikorbankan untuk meja juri, meja tim dan sebagainya untuk presentasi. Jadi memang minimal kapasitas ruangannya 150 ruangan, Pak. Ini info saja, Prof. Jadi Pak Edi ya, kalau Undiksa mau jadi tuan rumah PIMNAS kira-kira butuh 25 kelas dengan kapasitas minimal 150 kursi gitu. Ya. Kalau pengen tuan rumah. Undiksa tuan rumah paling di hotel, Pak. Wah. Nanti bukan PIMNAS, Pak. Namanya ini, Pak. Namanya Sarasehan, Pak. Orang kampusnya kecil sekali. Atau resepsi. Nah, berarti kan ya bangun gedung dulu ya, Pak ya. Ya, nunggu pendanaan PKM yang banyak dulu biar bisa bangun gedung ya. Iya, itu. Baik, ya ini sebagai poin terakhir ya. Yang pertama tim tolong disolidkan adik-adik. Begini maksud saya begini. Saat proposal itu banyak kasus, ini sebenarnya kasus di UGM ya. Yang menguasai materi itu hanya 1-2 orang saja, mungkin yang mensubmit itu, mungkin ketua timnya, Pak. Betul ya? Adik-adik mungkin juga sama ya, Dek ya. Saat proposal itu yang menguasai mungkin hanya Dewi Sudiartini saja. Yang lain ya ikut-ikutan, ayo ikut gabung timku yuk. Oke, siap. Sini CV-nya ya, oke gitu. Tapi yang mikir proposal Dewi, yang submit Dewi, yang menguasai materi Dewi. Nah, besok nggak boleh begitu, Dek. Kemampuan tim itu harus merata. Penguasaan materi itu harus merata ke semua tim. Kenapa? Karena PKP 2 itu nanti yang ditanya itu kan nggak hanya ketua timnya, nggak hanya 1 orang, yang ditanya semuanya. Ya, jadi ini saatnya semua tim dilibatkan agar
menguasai materi secara merata. Ya, jangan sampai nanti yang lain itu cuma diem kalau ditanya karena memang nggak menguasai. Gitu. Ini penting ini, ya. Jadi solid, maknanya solid di sini maksud saya adalah kalian memang harus menguasai materi semua. Oke, kemarin proposal ada 1-2 yang dominan penguasaannya terhadap materi PKM. Tapi sekarang harus sama, ya. Jangan sampai tidak. Yang kedua, ya, solid juga dengan dosen ya. Masukan-masukan tadi dosen penting juga untuk memberikan apa ya, sudut pandang, menampilkan datanya begini, begini, begini. Itu kadang butuh masukan dari dosen. Jadi jangan juga alergi dengan masukan dosen. Fokus pada karakteristik tiap-tiap bidang ya. Makanya tadi saya wanti-wanti yang RSA jangan sampai nanti malah cenderung ke PM. Yang PM itu juga harus pengabdian. Ada masalah mitra, masalahnya ini urgent, kalian dekati dengan kegiatan pengabdian, hasilnya seperti apa. Jadi before after-nya jelas. Tidak hanya klaim, tapi ada bukti before after. Sebelum kegiatan kami begini. Kami dekati dengan kegiatan, ada 5 kegiatan, 3 metode begini, afternya begini. Kalau tentang gamelan tadi atau alat-alat musik, apa ya? Saya mohon maaf ya, saya mungkin salah mengucapkan. Gender atau atau apa tadi ya? Gender. Itu ya mungkin ada saat PKP 2 Pak, saran saya ada cuplikan video meskipun singkat katakanlah 20 detik atau 30 detik, nggak usah lama-lama. Mereka lagi praktek gitu. Memainkan alat musik gender tadi. Setuju ya? Harus ada itu. Berarti itu memang kegiatan pengabdian kalian itu berhasil gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ngisi logbook. Ini saya mau absen nih. Ya. Mbak Dewi dulu ya, yang dari tadi ini ya. Nanti ke Mbak Dwi Martini. Mbak Dewi sudah berapa kali ngisi logbook kegiatan? Sampai sekarang? Coba deh, karena kebetulan saat ini masih persiapan, Bapak. Soalnya kan relief memiliki mau diisi suara, jadi masih pemasangan audio seperti itu. Kemudian kami rencananya untuk pelaksanaannya di Agustus, cuman karena ada galungan kuningan, jadi itu kendala juga gitu, Bapak. Jadi kemungkinan pelaksanaannya itu kami ambil di akhir Agustus kayak gitu. Jadi saat ini tuh kalau untuk persentasenya sih sekitaran 12% karena Enggak, saya nggak nanya itu. Nah, ini harus hati-hati dengan pertanyaan yang disampaikan, jawaban yang diberikan ya. Pertanyaan saya didengarkan. Kamu sudah berapa kali ngisi logbook kegiatan? Itu pertanyaan saya. sekitar 10 kali kayaknya, Pak. 10, oke ya. 10 Kali. sekarang sudah 5-6 minggu, oke lah, wajar, bagus ya. Itu pertanyaan saya. Dwi Martini, Ya, Bapak. sudah kamu PKM apa? PKMPM ke Bapak. Oke, sudah berapa kali ngisi logbook? Untuk minggu sekarang baru 5 kali. Ada beberapa kegiatan yang belum dimasukkan karena memang di sini kendala jaringan, Bapak. Mungkin akan dimasukkan. Nah, dong. Masa Bali kendala jaringan? Ini di Singaraja, Po? Atau di mana? Di Nusa Penida, Bapak, lagi persiapan untuk pelaksanaannya tanggal 25. Oh. Ya kalau kendala jaringan kan nggak permanen. Kan Bali itu kota besar ya. Iya, Bapak. Pulau yang maju. Jangan jadi alasan itu, ya. Ya, Bapak. Nggak terima saya alasan itu. Jangan ini. Nanti kamu mempermalukan Undiksa, masa kendala jaringan? Denpasar loh. Nggak boleh. 5 oke, tapi 5 menurut saya masih kurang. Karena kalau 5 berarti kamu seminggu hanya ngisi sekali ya. Tapi sudah lumayan daripada belum ngisi. Ya. Maisi tadi satu tim sama siapa? Maisi Purwaningsih? Saya satu tim dengan Widya dan juga Resma di sini. Ada Dewa Yugita juga, Bapak. Oke, PKM apa kamu? Yang RSH. RSA. Sudah berapa kali ngisi logbook? Sudah 8 kali, Bapak, di logbook. Oke, wajar ya. Seminim-minimnya memang 5 atau 6. Kamu sudah di atas minim ya berarti lumayan ya. Ritmenya ditambah sedikit lah. Jadi saya berharap sudah 10-an isian sebetulnya ini ya. Minimal 10-an. Oke, tapi sudah cukup bagus, sudah 8. Ayo Kartika, PKM apa? PKM PM, Bapak. Berapa kali ngisi logbook? Tim kami total sudah 10, Bapak, 10 kali. 10 kali. Ini sama dengan Chandra?
Iya Bapak, satu tim. Satu tim sama Kartika ya. Ini harusnya apa namanya? Sorry. Harusnya di ini. Katarina. Iya, Bapak. Kamu beda tim dengan yang 3 tadi sudah saya tanya? Iya, Bapak. Saya beda tim. Saya Kamu PKM apa? PM? saya dari BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Diksa, Bapak. Oh, nggak ikut PKM? Tidak, Bapak. Fasilitator? Ya, Tidak, fasilitator. Bapak. Ya. Iya, Bapak. Oh iya. Nggak ada rencana demo kan dalam waktu dekat? Demo masak, Pak. Ya, nanti saya ajari kalau ada gitu loh. Gimana caranya demo yang efektif dan efisien. Kapan-kapan lah ya, ada training demo ya. Nanti. Jadikan PKM itu bisa tuh. Wah, cocok ini. Jadi inilah riset bisa itu, Pak. Jadi istilahnya transisi perubahan media demonstrasi era pos reformasi dengan era milenial gitu. Ya. Kalau dulu kan bakar ban ya, ban bekas. Kalau sekarang bakar apa? Nilai UTS apa nilai UAS, siapa tahu ya, demonya berubah media gitu. Itu Iya. bisa tuh jadiin media PKM tema PKM itu. Iya. Sekali kan dipraktekkan Bercanda. langsung kan untuk mendapatkan hasil yang akurat kan gitu ya. Wah, ya bisa itu. Baik, ini Messi tadi sudah. Made Suparni nih, Made Suparni. Iya, Bapak. PKM apa, Mbak? PKM PM. PM ya? Sudah berapa kali ngisi logbook? 5, Bapak. Minimal ya? Iya, Bapak. Malas kamu ya? Kegiatan gimana kegiatan? Temamu tentang apa tadi, Dek? Training manipulatif ini ke Bapak. Mitranya siapa? Guru inklusi di SD Negeri 2 Bengkulu. Guru-gurunya. Sebentar, Bapak. guru inklusi itu saya dari tadi pengen nanya. Guru inklusi itu yang kayak apa ya? Guru inklusi ini ke yang mengajar anak-anak tunarungu di sana, Bapak. Oh, oke. Berarti mitranya Ya. guru inklusi. Guru-guru di SD Negeri 2 Bengkulu, Bapak, tepatnya. Semua guru atau guru inklusi? Semua guru. Semua gurunya, Bapak. Oke. Kamu tapi baru ngisi 5. Enggak, Bapak. Kenapa? Ada yang belum saya isi, Bapak. Baru kemarin kami melaksanakan persiapan, yaitu dari pembuatan buku pedoman dan diskusi mengenai medianya, Bapak. Oke. Jadi apa namanya? Ya memang tidak harus ya kita kegiatan hari ini ngisi hari ini enggak. Tetapi kalau saran saya dalam sepekan itu harus diisikan langsung, diinput langsung ke Simbilmawa ya. Iya, baik. Masih Bapak. hangat ingatannya karena nanti sudah ketumpuk-tumpuk kamu jadi bahasa inputanmu jadi ini tidak genuine gitu, Dek. Ya. Ini tips untuk semua. Memang kalian tidak harus hari itu begitu selesai kegiatan langsung input, tidak harus. Tapi saran saya jangan lebih dari 1 pekan setelahnya. Jadi luangkanlah waktu. Misalnya kegiatannya Rebo atau kegiatannya Selasa atau kegiatannya Kamis, Sabtu Minggunya input lah gitu ya. Cari waktu, Pak jaringannya di rumah saya nggak bagus, cari tempat gitu ya untuk input logbook keuangan, logbook kegiatan ke Simbilmawa. Jangan ditunda-tunda nanti ditumpuk di akhir kegiatan sebulan sekali baru input, nanti biasanya jelek itu bahasa-bahasa yang dipakai di Simbilmawa untuk input logbook. Oke ya? Iya, baik, Bapak. Yang belum saya panggil, PKM apa? Sudah 4 tim, 1 tim, ada yang belum? Sukma ini PKM apa? Pak, saya dari anggota BEM. Oh, anggota BEM ya. Jadi ini anggota BEM diundang biar ikut PKM atau gimana ini maksudnya nih, Pak? Sinta Wesiana. Iya, Bapak. PKM apa, Mbak? BEM juga? Bukan, Pak. PKM PM yang udah tadi disampaikan sama Dwi Martini tadi, Pak. Oh, sudah berapa kali input tadi berarti? Tadi kata ketuanya baru 5 kali. Oke, nah ini ditambah ya. Tambahlah. Ya,
1 kali itu minimal ya. Sekarang udah 6 minggu, saya berharap sih sebetulnya di angka sekitar 10-an inputan ya. Saya berharap 10-an inputan ya. Jadi Kalau Pak Herman, kalau kegiatan seperti ini juga di apa namanya, dimasukkan nggak? Apa memang fokus pada kegiatan intinya aja ya? ini bisa masuk juga Pak kalau memang nggak ada materi untuk yang di-input. Oh, Screenshot bisa ya. pendampingan gitu, kalian screenshot ini pendampingan ini kegiatan difasilitasi oleh fakultas atau oleh universitas, silakan ini bisa masuk juga. Ini kan bagian dari pelaksanaan untuk gimana caranya kegiatan kalian lancar ya. Ada konsolidasi, ada ini, diskusi dengan pembina atau pembimbing, kemudian ada ketemu mitra kalau PM, kemudian diskusi materi apa, pembuatan apa gitu, itu kan bisa masuk. Ya. Berarti tidak fokus pada kegiatan intinya ya? Iya, tidak fokus kegiatan pendamping, tapi juga jangan terlalu banyak saran saya, maka dipilih-pilih biar tidak menjadi sampah, Pak. Nah, gitu. Jadi memang kalau saya lebih ke arah ritme ya. Kalau kita kegiatan sampai Oktober itu kan itu hitungannya 15-an minggu ya, Pak ya. Iya. Ya, mungkin isiannya 20 sampai 30 isian logbook lah. Oke. Itu sudah bagus. Termasuk Ya. kegiatan misalnya analisis data itu bisa berarti Pak Herman ya? Iya, tapi kasih foto ketika kalian lagi ngumpul ngadep laptop apa gitu ya, bisa jadi gitu. Bisa ya. Apa? Termasuk misalnya Karena ada- Zoom dengan pembimbing, kalau tidak bisa luring ke Zoom dengan pembimbing kan bisa. Iya, bisa. Tapi logbook jangan isinya semuanya Zoom dengan pembimbing ya, Pak Nah, ya. itu maksudnya. Berarti Jadi kan maksud itu bisa selain kegiatan inti kan gitu ya? bisa selain kegiatan ini tapi jangan terlalu banyak. Misalnya begini, kalian tiap 2 hari sekali Zoom dengan pembimbing, sehingga ada isian 15 Zoom dengan pembimbing di logbook kalian. Itu nggak bagus, Pak. Masa 15 inputan isinya Zoom dengan pembimbing? Dari 20 inputan, 15-nya Zoom dengan pembimbing, itu nggak bagus. Tapi kalau Zoom dengan pembimbing hanya sekitar 2, 3, atau 4 kali isian dari total 25 kali isian, ya nggak apa-apa, Pak. Gitu. Bisa ditangkap ya, Pak ya, pesannya ya? Halo? Iya, Pak. Jadi adik-adik, mungkin kalian punya jadwal Zoom dengan pembimbing seminggu 2 kali. Tapi tidak semua Zoom dengan pembimbing itu kalian input ke logbook. Paham? Jadi kalau 2 kali seminggu kali 10 minggu kan sudah 20 kali Zoom dengan pembimbing. Iya kan? Kalau saran saya, Zoom dengan pembimbing apakah boleh masuk logbook, Pak? Boleh. Tapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Meskipun kalian melakukan itu 20 kali, inputlah cukup 3-4 kali. Paham, Dewi Sudiarti nih? Paham nggak yang saya sampaikan ini? Jadi diatur-atur juga frekuensinya dalam logbook itu. Jangan logbook kalian ada 25 inputan, tapi 10 diantaranya isinya kegiatan dengan koordinasi dengan pembimbing. Itu nggak bagus. Berarti hampir separuh kegiatan logbookmu cuma koordinasi kan gitu toh. Tapi kalau dari 25 kali kamu menginput 3 atau 4 diantaranya adalah koordinasi dengan pembimbing, itu masuk akal. Meskipun kalian melakukan itu 10-15 kali. Ini pesan saya begini maksudnya. Bisa ditangkap? Ya, bulan ini, bulan kemarin koordinasi dengan pembimbing masuk sekali. Ya. Juli masuk lagi koordinasi pembimbing sekali saja. Nanti Agustus masuk koordinasi dengan pembimbing sekali saja gitu loh, Pak. Maksud saya. Meskipun mungkin tidak tiap bulan koordinasinya, bisa jadi tiap minggu, tapi inputlah sebulan sekali saja yang koordinasi dengan pembimbing. Paham? Itu maksud saya. Ya, oke. Jadi biar variatif logbooknya. Dan tadi kalimat saya mungkin setidaknya jangan kurang dari 20 inputan sampai nanti ini, tapi jangan terlalu banyak-banyak juga karena juri rata-rata hanya akan menyempling, Pak. Tidak semuanya akan dibaca. Katakanlah kalau saya biasanya ngecek 4-5 diantaranya. Saya kira semua juri yang lain juga begitu. Dari 30 inputan, saya biasanya ngecek 5 diantaranya sampling gitu ya, untuk validasi, untuk cek betul enggak kegiatannya bagus tidak dan seterusnya. Tidak 30-nya saya buka, tidak. Tapi kan kita tidak tahu yang dibuka juri yang mana, kan gitu toh. Nah, maka kalian kasihlah kegiatan yang variatif. Jangan setiap buka koordinasi pembimbing, buka lagi koordinasi pembimbing, buka lagi koordinasi pembimbing. Kalau kalian terlalu banyak ngisinya kan bisa seperti itu kejadiannya. Kalian ngisi koordinasi dengan pembimbing 15 kali atau 10 kali. Sehingga ketika disamping oleh juri 4 kali, isinya koordinasi dengan
jadi itu. Nah, maka tips saya tadi ya, mungkin tiap bulan input sekali saja koordinasi dengan pembimbing, meskipun kalian bisa 4 kali, 5 kali koordinasi dengan pembimbing. Oke ya, clear ya. Kemudian tadi yang nomor 4 ini sudah saya sampaikan ya, harmonis antara logbook dengan laporan ini sudah. Kemudian luaran juga tadi sudah ya. PPT dicicil mulai. Ini saran saya. Karena membuat PPT yang bagus untuk PKP 2 itu butuh waktu, Dek. Jangan sampai PPT-nya hitam putih. Kayak TV tahun 90-an, Pak Edi. Gambarnya hitam putih itu. Kalau bisa sesuai tema, ada warnanya, bagus. Perkenalan tim, juga kompak. Jangan just alma maternya beda-beda. Ada yang, ya sekompak mungkin lah di PPT itu. Dosennya juga tolong tampilkan wajahnya juga. Ya, jadi jangan pamer tim, tapi dosennya dibuang itu juga ada, Pak. Tim-tim yang begitu, Pak. Tidak minta fotonya. Kalau bisa minta fotonya yang resmi ya, maksudnya kadang ada mahasiswa yang malas minta foto dosennya, akhirnya ngambil dari internet, Pak. Dia lagi ngapain itu dicomot aja tuh dari internet. Siapa tahu Pak Widiana ya, atau dosen-dosen yang lain itu pengen foto yang lain gitu. Tanya saja, Pak bisa minta fotonya untuk di PPT Monef PKP 2 misalnya. Silahkan ya. Ya. Pak Sujane misalnya pengen foto yang baru yang masih muda juga boleh ya. Jadi jangan foto sekarang deh, ini nanti kelihatan saya senior gitu. Foto 10 tahun lalu aja misalnya begitu ya. Ya misalnya ini misalnya ya Pak Sujane ya, mohon maaf ya. Enggak apa-apa. Ya itu ya. Jadi silakan disiapkan, dicicil deh karena apa ya? Membuat PPT yang bagus itu butuh waktu. Tidak bisa sulap semalam gitu, nggak bisa. Nah, kalian juga harus banyak revisi dengan dosen. Oh, Dek, ini nampilin datanya begini. Dan ingat, tiap PPT kalau nampilin data itu ada kata kuncinya. Ya, kata kunci itu apa yang disampaikan di data itu. Ingat, ini juga sering terjadi nih. Banyak tim yang copy paste laporan kemajuan ke PPT, Pak. Jadi bentuknya paragraf, Pak Edi. Ya, Pak Edi ya? Nah, itu jangan terjadi itu. Jangan seperti itu. Malu ya. Nanti dikira ya, ini ya. Jadi tulis ulang, kalimatnya beda dengan kalimat di paragraf laporan kemajuan. Kalian tata ulang pakai kata kunci ya. Kira-kira begitu dari saya. Ini contoh logbooknya. Logbooknya itu kalau dana ya akumulatif ya. Berapa totalnya berapa ya. Untuk kegiatan juga sama. Kwitansi kalau dana ya, kalau bukti anggarannya pakai kwitansi. Kwitansinya bisa resmi. Ingat patuhi aturan keuangan yang Bilmawa, karena yang di logbook keuangan ini cukup yang uang dari Bilmawa ya, Undiksa mungkin nggak usah di sini ya. Kalau dapat tadi 8 juta Mbak siapa tadi ya cukup sampai 8 juta itu. Meskipun nanti ada dana dari internal. Nah, dana internal itu tips saya, pakailah untuk kegiatan yang tidak bisa didanai oleh dana dari Bilmawa. Contoh begini Pak, PKMPM kadang-kadang kita harus ngasih souvenir ya Pak ya ke mitra ya, betul nggak sih? Itu kan Bilmawa dilarang tuh konsumsi souvenir, pakailah dana pendamping dari Undiksa. Jadi yang dilarang-larang oleh Bilmawa itu bisa di backup pakai dana dari internal PT. Saya tidak tahu Undiksa ngasih berapa, apa 500.000, apa 1 juta, apa 1,5 juta, itu dimanfaatin untuk anggaran-anggaran pengeluaran yang tidak bisa di-cover oleh Bilmawa karena dilarang oleh Bilmawa. Misalnya konsumsi souvenir dan sebagainya. Ya. Karena kadang-kadang PM ini kita datang ke tempat orang, kalau ngobrol rapat nggak bawa teh, nggak bawa minum juga kadang kurang elok gitu. Betul ya Pak ya? Masa datang, mohon maaf Pak, kita nggak bisa pakai konsumsi ini rapatnya. Kenapa dilarang Bilmawa Pak? Gitu. Masa ngomong begitu ke mitra? Kan ya maka kalau saya silakan manfaatin dari dana internal ya. Nah, ini larang-larangannya sudah ada di buku pedoman, kalian baca ulang. Siasati Pak, ada yang saya belinya lebih dari 1 juta. Kwitansinya dipecah. Itu nggak apa-apa ya. Pokoknya disiasati. Bahasa kerennya don't break the rule, but you can bending the rule gitu. Jangan melanggar aturan, jangan melawan aturan, tidak perlu dilawan aturan ini, kalian siasati saja. Ya. Intinya itu ya. Pak, kami belinya 1,2 juta. Oke, pecah jadi 2. Satu kwitansi 700.000, satu kwitansi 500.000. Gitu aja. Dibikin gampang.
tanpa perlu, tapi faktanya 1,2 Pak, tidak perlu melawan aturan, diikuti saja ya. Saya kira itu silakan, biasanya di PT-PT ini saya sarankan ke Undiksa atau ke FIP juga ada monef-monef internal Pak, karena biasanya kalau di monef itu mahasiswa jadi sadar, oh tim lain kok sudah sekian persen, saya belum mulai dan sebagainya. Seperti sekarang kan tadi ada yang baru input logbook 5 kali, ada yang sudah 10 kali, ini kan kita jadi tahu ya Pak. Nah, ini setidaknya biasa. Kalau nanti monef internalnya dari Pak Suherman langsung gimana Pak? Wah, bisa Pak. Tapi pastiin datanya ada ya. Ya boleh tengah Agustus, boleh akhir Agustus lah nanti ya. Kita cek ya. Sudah seberapa. Tapi ya ingat ya, kalau saya monef biasanya saya sambil agak marah-marah, jadi jangan takut ya. Pokoknya semangat gitu. Apalagi makin siang ini ya. Apalagi kalau belum sarapan pagi-pagi begini ya. Ini frekuensi marahnya jadi probabilitasnya bertambah gitu. Ya Pak Sujana ya. Orang kalau belum sarapan itu cuma minum kopi ini di perut asam jadinya, ya kan? Nah ini frekuensi lebih tinggi Pak Herman. Probabilitasnya lebih tinggi untuk marah. Iya, karena ini kan 1 jam lebih telat dari Bali ini kita. Ya tadi, waduh ini sudah ditunggu Prof. Widiana ini di Zoom ini, harus bergegas gitu. Siap. Saya kira itu mungkin nanti ada tambahan waktu untuk diskusi, kami persilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, salam harmoni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak. Terima kasih Pak Herman, pemaparan yang luar biasa sekali. Ya, ini bukan saja menyadarkan bagi mahasiswa, tapi juga dosen pendamping Pak. Dosen pendamping dari 5 PKM 4 yang datang Pak Herman. Wah, karena bagus. satu ada tugas di Denpasar ngasih materi, tapi beliau minta rekaman. Mungkin Zoom tugas nanti. lagi mencari internet biar tidak ini Pak. Tidak. Siap Pak Herman, kita internetnya lebih cepat. Siap. Ayo kita deh, lanjut ke diskusi ya Pak Herman ya. Kita interaktif aja untuk mengefisienkan waktu juga sehingga tidak terlalu banyak menyita waktu Pak Herman. Siap. Ini Pak Yan Sujana udah bisik-bisik ke saya punya 100 pertanyaan Pak Edi. Waduh. Mohon difasilitasi saya. Siap saya gunakan. Kalau timnya cuma 5, pertanyaannya jangan banyak-banyak Pak. Masa lebih banyak dari tim yang didanai. Siap. Dari Pak Yan Sujana dah dulu ya, dari awal ya, nanti baru ke mahasiswa. Silakan Pak Yan. Terima kasih Pak Edi. Yang saya hormati Pak Herman, luar biasa Pak, saya dapatkan pengetahuan yang sangat mendalam sekarang terkait persiapan untuk ke PKP 2. Saya justru khawatir Pak Sujana ini bosan sama saya, ketemu lah terus itu. Tapi kemarin Pak Widiana juga nggak bosan ini ketemu saya di mana, Simkatwa ketemu lagi, sini ketemu lagi. Ya Pak Sujana. Timnas tak ketemu kemarin. Bapak nggak lolos? Kemarin kan juara favorit itu Pak, juara favorit penampilan itu. Nah, berarti Bapak ke Malang? Enggak? Iya, ke Malang. Loh, harusnya ketemu saya dong. Saya lagi sedih Pak, karena nggak juara umum mungkin. Nggak apa-apa Pak, sekarang balas nanti untuk tahun ini. Siap. Terima kasih Pak Herman, Pak Prof. Wayan yang saya hormati juga. Pertanyaan saya Pak, mungkin ingin klarifikasi saja bahwa untuk tahun ini dari jumlah sekian banyak proposal yang diterima, melebihi dari tahun kemarin, karena tahun kemarin itu adalah mungkin masalah dana gitu. Sekarang itu saya melihat trennya banyak yang masuk itu Bapak, berkaitan dengan usada itu Pak, pengobatan itu ya, termasuk juga mungkin minuman herbal itu banyak juga yang saya baca kemarin itu masuk dalam PKM yang didanai. Itu yang pertama Bapak, mungkin Bapak bisa. PKM apa itu Pak? PKM RSA ada juga Pak itu. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan usada ya, pengobatan tradisional itu gitu. RSH ya? Ya, RSA. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua Pak, karena untuk sejak tahun 2020, kemudian 2021, 2022 kan memang diupayakan untuk PKP 2 itu dilaksanakan secara daring gitu. Tetapi
waktu saya ingat ya waktu saya Pimnas yang ke-29, yang ke-30, yang ke-31 itu di situ itu memang dilakukan secara luring, artinya tim eksternal itu datang ya, kita berkumpul biasanya, kalau Ya, enggak di Uniksa ya di Udayana gitu biasanya. Nah, misalnya kalau untuk tahun ini, apakah pelaksanaan PKP 2 itu akan dilaksanakan secara luring atau ring? daring Nah, Pak, 100% dari daring. ya. Ya. Nah, kalau misalnya secara daring Pak Herman, apakah memungkinkan kalau misalnya itu kan biasanya cumanya yang hadir itu adalah tim pendamping, kemudian mahasiswa. Tetapi manakala dihadirkan misalnya satu mitra, misalnya katakanlah seperti kelompok yang saya dampingi ini adalah anak tunanetra gitu misalnya, itu apakah dimungkinkan itu gitu? Nggak usah Pak. Kemudian yang Nggak. tidak bisa ya Pak ya. Nah, kemudian yang berikutnya Pak, lagi satu nih luaran ya Pak ya. Karena kebetulan kemarin kita mencantumkan luaran tambahan itu adalah Instagram aja gitu. Tetapi kalau misalnya kita tambahkan lagi gitu, misalnya luaran tambahan itu mahasiswa sering nanya sama saya, apakah boleh Pak, karena ini nanti akan berbeda antara proposal itu dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian itu yang menjadi pertanyaan saya. Jadi kalau toh itu bisa ditambahkan, nanti kita bisa maksimalkan untuk luaran tambahan itu. Seperti apa yang disampaikan tadi, 3 atau 4 nanti luaran tambahan. Oke, kira-kira itu aja dulu Pak Ya. Sherman. Ya. Baik, terima kasih Pak Sujana ya. Kalau medsos itu wajib Pak, bukan tambahan Pak. Wajib ya. Cuma memang wajibnya itu tidak disebut 4 akun atau 3 akun atau 2 akun. Tapi kita perlu menyampaikan adik-adik semua, definisi luaran wajib dengan luaran tambahan. Luaran wajib itu ada 4, yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, akun medsos. Akun medsos wajib. Dan luaran wajib satunya sesuai dengan bidang, misalnya PKMPM adalah buku pedoman mitra, PKMRSA adalah artikel ilmiah. Wajib itu. Nah, wajibnya akun medsos itu memang tidak dituntut jumlahnya berapa, tapi itu wajib. Karena kita berada di kompetisi, maka saran saya ya mau merekomendasikan 4. Apalagi tadi kita tahu ya akan diambil hanya 10%. Jadi saran saya ditambahkan Recording in progress. mitra-mitranya itu dan tema yang diangkat di pengaruh bisa menjawab, karena mitra sekolah ini sudah cukup banyak. Meskipun saya tadi lihat ya, ada yang tentang gender, mau ini susah ngomongnya ya, gender gitu ya, gender, itu temanya menarik. Kemudian tadi yang tunanetra juga menarik. Tapi tema-tema misalnya untuk pembelajaran, membuat lebih baik, ini kan tema yang umum ya. Kampus-kampus lain juga ngajuin. Maka saran saya ke depan, PKMPM itu diambil tema yang keluar dari sekolah. Misalnya PKK, Karang Taruna, Yatim Piatu, dan sebagainya. Yang kemudian itu, masalahnya itu genuine. Misalnya tentang saya tidak tahu, Bali ini kan pulau yang sangat kulturnya kuat, kemudian tapi juga banyak ekspatriat datang hidup dan sebagainya, ya kan? Sehingga tema-tema sosial itu sebenarnya sangat banyak di Bali, menurut saya loh ya. Beberapa tim UGM juga ngambil tema, Pak. Karena dosen UGM beberapa yang beberapa berasal dari Bali,
punya bimbingan PKM itu cenderung memberikan tema itu malah tema yang Bali. Begitu, Pak. Bahkan pernah dapat emas gitu. Nah, sehingga itu untuk ke depan ya, tema-tema tolong dinaikkan, jangan hanya sekolah. Kalaupun sekolah itu carilah tema-tema yang menarik seperti tadi tentang musik, alat musik, tentang inklusi, itu bagus menurut saya ya, tidak apa-apa. Tapi kalau tema-tema yang lain agak rawan. Kalau tema-tema buat obatan dulu itu tren di RE, Pak, tentang zat aktif dari daun ini, dari batang pisang, dari ini, dari itu, untuk anti cancer, untuk antioksidan, untuk macam-macam. Itu tema-tema umum memang. Tapi saya kira kalau di FIP kan nggak akan ke situ, karena FIP ini kan bukan ke riset eksakta, lebih ke sosial humaniora ya. Kemudian monefnya itu 99% daring, Pak. Jadi lewat Zoom, dan nanti kemungkinan akan dibagi per bidang. Artinya begini, satu ruangan itu ya PM semua, satu ruangan itu ya REZA semua, satu ruangan itu PKMK semua gitu, Pak. Cuma nanti dari beberapa kampus gitu ya, Pak ya. Jadi nanti pembagiannya begitu. Kalau zaman dulu ketika luring kan satu kampus campuran gitu ya, Pak Sujana ya. Satu kampus campuran, misalnya kalau di Undiksa ada PM, PM, REZA, K, AC ya, itu jadiin satu, kemudian Undiksa yang mereview berapa orang kan gitu. Nah besok Zoom kemungkinannya dibagi per bidang PKM, Pak. Nah nanti bisa jadi ini mirip PIMNAS tapi mini sebetulnya. Mini itu maksudnya tidak real PIMNAS tapi sudah tahu pesaing kalian dari UGM, pesaing kalian dari Unhas, pesaing kalian dari Undip itu kayak apa toh kegiatannya, itu bisa ketahuan di Monef juga, Dek. Saya kira ini bagus ya untuk barometer komparasi juga. Sehingga kalian nanti ya hadir ke situ. Ya, memang yang boleh hadir hanya mahasiswa sama dosen. Dosen pun pasti, Pak. Nggak boleh dosen, mohon maaf saya membantu menjelaskan, itu nanti Pak Sujana nggak boleh begitu di Zoom-nya. Yeah. Saya ingin mengklarifikasi, mohon izin gitu. Nggak perlu, Pak. Itu nanti malah menggugurkan timnya, Pak. Jadi ditahan saja. Memang banyak dosen yang gemes. Di UGM juga sering begitu. Wah, tadi mahasiswa bimbinganku jawabnya salah, yang pleset deh. Itu pernah juga begitu, Pak. Jadi kadang-kadang kita sebagai dosen ini memang hanya bantu doa. Jadi yang bisa mendoakan hanya dosen. Kalau tim jangan berdoa di situ. Ya, timnya misalnya Kartika, Ayu Kartika itu ya semuanya harus partisipasi, presentasi, menjawab. Jadi nggak ada boleh anggota tim itu berdoa, itu nggak boleh. Yang berdoa cukup dosennya. Paham ya? Yeah. Maka semuanya harus menguasai materi. Nah, memang nanti yang diizinkan masuk Zoom itu hanya dosen sama tim PKM-nya. Tidak perlu mitra, Pak. Karena mitra ini tidak perlu dihadirkan, jadi nggak perlu repot-repot. Yang penting tim PKM ini diminta untuk menguasai materi, seluk-beluk, dan sebagainya. Kalau ditanya, kadang-kadang pertanyaan juri kan aneh-aneh, Pak. Itu mohon maaf yang di SLB itu semuanya dari kota Denpasar atau dari mana saja, Dek. Kadang ada pertanyaan begitu loh. Jangan kemudian pertanyaannya pertanyaan berat, enggak. Kadang pertanyaan ringan tapi itu berat. Itu jumlah anak SLB di situ berapa totalnya di sekolah itu? Padahal kamu mitramu mungkin hanya satu kelas gitu ya, Pak ya, misalnya gitu. Tapi kamu ditanya jumlah siswa total di SLB itu. Jumlah guru totalnya berapa? Ah, gitu loh. Jadi teman-teman juga harus meningkatkan pengetahuan secara umum tentang mitra itu secara luas gitu. Tidak hanya uplak-uplak di bagian itu saja gitu. Ya, paham ya? Itu sekolah SLBD itu kapan berdiri gitu. Kan kita kaget ya, Pak. Iya, Pak. Nggak berdiri, Pak, dari dulunya begitu-begitu aja. Kayak ada kakinya ya, Pak, SLB-nya. Jadi ya nggak berdiri, Pak. Ya, itu kan pertanyaan yang kalian juga harus tahu gitu. Maksud saya jangan sampai teman-teman ini terlalu lugu terus uplak-uplak hanya di temanya. Kalian juga harus meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan materi itu. Meskipun mitra kalian hanya satu kelas atau apa, ya kamu harus tahu SLB itu di situ hanya SLB tunanetra atau SLB yang lain juga, yang kebutuhan yang lain. Oh, ini selain tunanetra sebenarnya di sekolah itu ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Jadi kalian ketika ditanya itu bisa jawab dengan baik gitu. Kalau kalian nggak tahu kan jadi bingung. SLB-nya apa ya itu ya? Jumlah gurunya saya nggak pernah ngitung ya, Pak. Siswanya apa lagi, Pak? Kayaknya banyak ya, Pak gitu.
Nah, kalau kayak gitu ya kalian memang, itu kadang-kadang juri itu ngasih nilai minimal gara-gara itu, Pak. Pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan objek, tentang mitra, tentang ini itu nggak paham. Ya, itu Pak Sujana ada yang belum saya komentari nggak ya? Sedikit lagi Pak. Kebetulan Niki kan Ya, kita itu membuat judul kita itu adalah reaksi, itu saya istilahkan relief aksara Bali. Jadi anak-anak tunanetra itu yang biasanya dia mengikuti pembelajaran itu dengan menggunakan huruf braille itu, sekarang kita geser dia untuk pengenalan kearifan lokal Bali itu menggunakan huruf relief. Jadi kami sampai saat ini itu sudah menyelesaikan pemahatan ya tentang huruf-huruf itu yang kami buat 10 kotak-kotak itu ya dari kayu itu 10 kali 10 apa masing-masing huruf itu jumlah huruf itu ada 18. ya, Kemudian gantungan juga 18 itu. ya. Nah, kemudian termasuk juga angka-angka Bali itu nanti akan diisi oleh mahasiswa itu suara. Oh gitu misalnya Ono Coroko Doto Sowolo gitu Pak kalau Wah, Balinya. Nah itu akan Bentuknya isi emas itu kayaknya, suara suara-suara emas dah ini kayaknya, Mas Pimnas kayaknya. dan diraba oleh salah dengar Pak, tadi suara Hono Coroko Pak, bukan Mas Pak. Itu suara Jogja itu, Hono Coroko itu. Lanjut Pak Sujana. ya mungkin dikasih udah dikit ya. Kemudian nanti anak-anak itu akan meraba itu Pak tentang tulis tahun itu. Nanti harapannya terakhir itu dia nanti bisa menulis dan nanti pada akhir kegiatan itu akan dilakukan sejenis katakanlah lomba menulis untuk anak-anak tunanetra dalam bentuk huruf Bali itu setelah mereka dibelajarkan ya sekian kali pertemuan itu. Ya. Kemudian biayanya ini Pak, biayanya itu cukup mahal ini gitu. Karena apa? Karena kita itu kayu yang sudah halus yang kita memahat gitu. Apakah mungkin ada ya untuk pembelian atau pembuatan ini jumlahnya batasnya berapa gitu? Karena kemarin kami sudah mengajukan juga menyampaikan pada pertemuan lembaga itu bahwa dalam proposal panduan PKM tahun 2023 itu memang ada dana pendampingan dari lembaga itu maksimal 2 juta itu gitu. Betul. Sehingga kami kemarin masukkan dana itu 2 juta karena tahun sebelumnya tahun 2022 jadi memang lembaga itu maksimal membantu 1.750.000. Kemudian kami masukkan 2 jutanya gitu ya. Pak Herman. Pak. Baik. Sudah dibeli belum Pak sama Undiksa dana pendamping? Kemarin saya tanyakan lagi itu sedang dibuat proposalnya gitu. Oke, ya ini berarti pakai uang bensinnya Pak Wayan Sujana dulu ini Pak. Begini Pak. Ya siapa gitu. Ini Pak Wayan juga yang banyak bantu ini Pak. Pak Wayan. Iya siap. Begini Pak. Jadi kalau untuk bahan-bahan habis pakai itu maksimal kalau di aturan 60%. Tim Bapak didanai berapa kalau boleh tahu? Ini yang Pandi itu tadi Pak Pandi Sugiartin itu 8.050.000 Bapak. Nah kalau 8 juta 60% ya kira-kira maksimal 5 juta bisa dipakai untuk itu Pak. Untuk apa bahan baku 5 juta. Ya. Jadi saya kira besar ya 5 juta itu Pak ya, kan bikin hurufnya nggak ini ya Pak ya. Jadi 4,5 sampai 5 juta lah Pak, itu bisa dioptimalkan untuk bahan baku kalau memang mahal ya tadi kayunya atau apanya itu ya Pak ya. Nah memang ini nanti kepandaian tim untuk ini sebenarnya temanya kan menarik ya. Temanya menarik juga bukan tema pasaran gitu ya. Yang penting kira-kira kenapa ini penting? Mungkin di situ kebutuhan anak-anak siswa tunanetra itu juga pengen mengenal budaya dari Bali dan sebagainya, tapi mereka punya kesulitan, maka ada pengabdian ke arah situ gitu Pak Sujana ya. Ada ke situ, kemudian ya nanti prosesnya mulai ini untuk media pengabdiannya itu jadi lebih ke media pengabdian kan dengan cara untuk edukasi tadi toh. Tapi kalian tim ini kan butuh menyiapkan media, maka beli bahan baku. Bahan habis pakai itu bisa 60%. 60% kalau dari 8 juta kan 4,8 ya juta. Tadi ya kalau bisa memang di bawah 5 juta Pak, jangan lebih dari itu. Ya, sehingga nanti dana internal PT bisa dipakai untuk yang lain, misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang nggak bisa di cover
Tapi kalau kita bicara buku pedoman PKM itu, coba adik-adik cermati itu, kalau nggak salah bahan habis pakai itu bisa sampai 60% ya, betul ya? Itu bisa 60% sehingga dioptimalkan ke angka itu, Pak. Diusahakan jangan melewati itu, Pak, karena ada juri-juri yang agak galak, Pak. Kalau saya pribadi 4,8 kemudian dia sampai 5 juta lebih dikit saya masih maklumi. Tapi ada penilai itu ngitung betul, oh ini didanai 8 juta. Tapi ini bahan habis pakainya sampai 5.500.000, nah itu malah dikurangi nilainya. Ada yang begitu, Pak Sujana. Karena ini lomba, saran saya kalau bisa jangan melanggar aturan yang tertulis. Tertulisnya 60% ya kalau bisa jangan lebih dari 4,8 juta. Itu. Nah, untuk dana internal PT kalau 8 juta sudah dikurangi 5 juta kan tinggal 3 juta, itu bisa untuk yang lain. Misalnya saat bensin boleh kok, misalnya mahasiswa beli bensin untuk lokasi itu boleh. Pulsa boleh. Pulsa 500.000 total tapi ya sampai kegiatan selesai boleh. Bensin boleh. Kemudian apa aja misalnya butuh jasa apa misalnya untuk ngalusin atau apa itu loh Pak tadi yang Bapak sampaikan itu pakai jasa itu juga boleh, ada persentase maksimalnya. Saya kira memungkinkan Pak dari sisi pendanaan Pak Sujana ya. Itu komentar dari saya. Terima kasih Pak Suherman. Silakan Bapak Ibu atau adik-adik yang lain. Ini adik-adik dari masing-masing timnya, silakan. Ayo silakan ada yang bertanya ini. Izin bertanya Bapak. Iya, silakan Pak. Nah, baik, kenalkan nama saya Pandi Dewi. Pertanyaan saya terkait dengan logbook ini, Bapak kan kemarin kita kan dananya ini belum turun dari Belmawa, tapi sudah menggunakan beberapa uang dari bantuan fakultas seperti itu. Apakah sudah boleh mengisi logbooknya? Itu yang pertama, logbook keuangannya. Terus yang kedua, kemarin sempat saya lihat di aplikasi itu, misalnya kan saya kalau misalnya menambahkan uang itu ada tertera barangnya itu misalnya kategorinya habis pakai. Padahal pada saat kita ngisi itu kita nggak ada mengkategorikan gitu. Tapi misal kita belanja untuk keperluan perjalanan, tapi malah di aplikasi itu terlihat bahan habis pakai. Padahal kita tidak ada mengkategorikan seperti itu. Ya, jadi ada di aplikasi terlihat seperti itu. Jadi sebenarnya penggolongan di logbook keuangan yang dilihat oleh juri itu apakah ada pengkategorian bahan-bahannya itu atau memang tidak seperti itu. Soalnya kalau misalnya di web kita tidak ada mengkategorikan, jadi tinggal ngisi-ngisi aja barang-barangnya apa yang kita beli. Tapi setelah lihat di aplikasi kayak terlihat gitu bahan habis pakai, padahal itu misalnya keperluan di luar itu gitu. Jadi bagaimana? Iya gitu ya, saya nggak paham ini terus terang. Maksudnya kalau ngisi pakai laptop itu nggak ada kategorisasi, tapi kalau di aplikasi smartphone itu ada kategorisasinya. Iya ada, tapi kita pas ngupload nggak ada milih kategorinya mana. Tapi tiba-tiba pas udah lihat logbooknya itu kan ada yang lihat di teman saya, karena saya jujur belum upload logbook keuangan karena takut karena dananya belum cair. Jadi ingin bertanya udah boleh apa belum? Boleh. Jadi dana talangan entah dari fakultas, entah dana bantuan dari universitas itu dianggap saja itu dana Belmawa. Yang penting kalian ngisi ke SIM Belmawa logbook keuangan, anggap saja itu dana dari Belmawa, tapi kalian talangi dulu, talangin entah dari orang tua, uang bensinnya Prof. Diana, uang bensinnya Pak Sujana, itu terserah, itu nggak penting itu. Pokoknya uang itu masuk aja ke logbook keuangannya Belmawa. Nah, isilah sampai batas maksimal kamu didanai. Gitu loh, paham ya? Jadi nggak apa-apa, pakai uang Kosmos dulu juga nggak apa-apa. Pakai dulu gitu. Yang penting keisi itu, jangan sampai nol gitu ya. Karena nanti kalau nol, padahal ini sudah 6 pekan ya, ini pekan ke-6 kegiatan PKM, kamu belum ngisi sama sekali logbook keuangan juga. Sementara tadi ada yang sudah ngisi logbook kegiatan 10 isian gitu ya. Itu jadi terlalu jomplang juga gitu. Boleh. Kemudian kategorisasi terus terang saya nggak tahu ini ya. Tapi harusnya di SIM Belmawa itu harusnya ada kategori juga. Kalau di aplikasinya ada, harusnya di SIM Belmawa yang pakai desktop biasa harusnya ada juga dong. Nah ini karena nanti itu akan dinilai kan bahwa kamu membelajarin bahan habis pakai sekian, untuk perjalanan akomodasi sekian, untuk lain-lain sekian gitu. Nanti kalau enggak gimana gitu. Nah ini saya terus terang belum tahu, tapi nanti dicek saja, uji coba salah satu lah yang angkanya kecil gitu, biar kalaupun salah upload itu tidak terlalu besar dampaknya. Misalnya kwitansi beli bensin ketua tim misalnya. Boleh kan, karena PKMPM kan bersenan itu puluhan kali ke mitra.
Sehingga kalian boleh nggak Pak beli bensin? Boleh. Iya, yang nggak boleh itu beli motor gitu. Nggak cukup uang ya. Kalau beli motor kan nanti tidak PKM ya, itu yang lain saja. Tapi kalau beli bensin ya boleh, kan itu untuk perjalanan. Bensin Pertamax lah yang agak mahal dikit ya. Jangan Pertalite campur air ya Pak. Biar murah Pak. Gitu. Nanti murah tapi motornya rusak gitu. Ya, boleh Mbak, misalnya beli Pertas 3 liter atau berapa 50.000 untuk ini apa biaya perjalanan ke mitra gitu boleh saja. Nah, itu kamu coba upload lewat Simbel Mawa gitu ya. Ada kategorisasi enggak? Nah, kalau itu kan masuk biaya perjalanan ya. Perjalanan itu kalau nggak salah maksimal 30%, betul ya? 30%, kalau dari 8 juta, misalnya kamu dapat 8 juta kan 2.400.000. Nah, itu beli Pertamax sampai belum habis beli lagi juga boleh. Karena cukup banyak itu ya. Ya tapi ya jangan kemudian nanti juri nggak nanya, kamu tiap hari beli Pertamax itu memang ke mitra atau gimana? Jadi bukan berarti 2,4 juta kamu beliin semua, kalau nggak realistis ya tetap juri akan mempertanyakan. Tapi kalau Pertamax itu seminggu sekali, 2 minggu sekali ya boleh gitu ya. Jadi saya kira lebih kalah realistis lah. Tidak kemudian 2,4 juta dihabisin padahal jaraknya cuma 3 km dari mitra. Wah, itu kan nggak masuk akal gitu. Sewa mobil sehari semalam gitu. 800.000. Ternyata jaraknya cuma 3 km, itu lari pagi saja cukup itu Pak ke mitra. lari biasa gitu. Kenapa mendadak nyewa mobil gitu? Tapi kan ini sesuai pedoman Pak, 30%, 2,4 juta masih boleh Pak. Ya juri juga akan nengok yang lain. Jadi dicoba saja Mbak, saya terus terang untuk aplikasi tidak paham ya, kenapa itu terjadi, tetapi mungkin kamu coba saja untuk pembelanjaan yang agak kecil lah. Beli Pertamax itu kan boleh kalau PKMPM. Itu Mbak Dewi ya. Oke, silakan kalau ada lagi. Namanya panjang, jadi saya nggak tahu nih manggilnya apa-apa. Pande. Nih apa Pande. Pande panggilannya Pak. Oke, Mbak Pande silakan. Yang lain ada lagi? Ini udah lewat Pak, 15 menit. Nggak apa-apa, Dari- 10 menit, 12 menit lagi nggak apa-apa, silakan. Oke, siap. Nah, ini masih ada kesempatan lagi, silakan Bapak Ibu Ya, 10 atau menit. adik-adik yang lain. Nggak apa-apa. Dari Prof. Wayan, silakan. Saya sudah cukup karena melihat pertanyaannya Pak Wayan Sujana kayaknya sudah menuju emas itu. itu, Tidak bertanya Prof. itu Wayan. saya batasi, tadinya punya pertanyaan 100 cuma 3 tadi atau 4 tadi. Saya khawatir pertanyaannya lebih banyak dari timnya loh, Pak. Nanti Nah, malah gini, bingung. Pak Herman, jadi kita menyadari kayaknya di proposal nggak maksimal, kita akan upayakan semaksimal mungkin sesuai dengan saran Pak Herman tadi di PKP 2, laporan, dan presentasi nanti itu. Ya. Jadi setidaknya yang ada nilai 50%-nya itu kita 49,9 lah gitu. Sama yang laporan kemajuan 20%. Ya, Pak. Itu besar juga itu. Maksudnya nanti ketika nanti mohon Pak Edi, Pak Yan Sujana susun jadwal kapan monep internalnya. Ya. Saya minta nanti pas monep internal, saya kecewa kalau mahasiswanya andet-andet kayak gini Pak Herman, harus itu. Iya. Menampilkan laporannya harus baik. Jadi tidak lagi ada teori-teori pengantar seperti Pak Herman tadi. Langsung presentasi apa yang sudah dilakukan, tunjukkan, nanti akan dikomentari oleh Pak Herman. Nah, setuju. Jadi lebih praktis itu. Nah, ya. Siapkan jadwalnya, siapkan pelaksanaannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti ketika sudah ke Pak Herman monep internalnya, jangan sampai Pak Herman mengomentari hal-hal teknis seperti yang dikomentari tadi lah itu. Ya. Jadi harus sudah di ukuran pembimbing dah selesai itu, baru kirim ke Pak Herman. Ya. Gitu. Nanti ini juga ya di monep itu pengen juga kalian tidak hanya presentasi tapi juga pamer logbook keuangan sama logbook kegiatan. Ya, itu benar, itu benar. Cuma FIP ya, jadi saya kira ada waktu lah kita untuk ngecek itu. Kalau mungkin se-Undiksa yang 33 tim mungkin agak mepet waktunya. Itu harus nginep di Denpasar saya kalau seluruh Undiksa ya. Nah, tapi kalau FIP ini kan cuma 5 tim, jadi nanti ya kalau bisa serius ya. Niat saya juga bukan untuk mencari kesalahan orang, tapi kalian harus pamerkan ke saya logbooknya gitu. Jangan hanya PPT ya Pak ya, setuju ya? Saya setuju itu, terutama ini adik-adik mahasiswa yang sudah berpengalaman ke PIMNAS, kalau dibekali hal-hal yang ini seharusnya ini udah biasa. Nanti jangan sampai
ketika ada monep internal, kesalahan yang sama terus terjadi, apalagi sudah pernah berpengalaman lolos Ya. timnas itu. Apalagi Nah, ini, itu. Bro. Berpengalaman dimarahin Pak Heran. Wah, itu kan. Apalagi Jadi kayaknya kok mungkin harus dimarahi secara luring atau apa ini. Kalau daring itu kayaknya kurang menakutkan gitu. Kalau luring kan tunjuk Pak Edi coba muka, dirancang muka nanti. ke muka gitu. Nah, nanti itulah kalau muka ke muka. Agustus, Pak Edi tolong dirancang akhir Agustus. Undang Pak Herman ke Uniksa sekali. Iya, siap Pak. Kalau bisa ke Singaraja ya di Denpasar aja. Di Denpasar kita ketemu misalnya. Ya, Singaraja saja Pak. Singaraja malah menarik itu. Saya belum pernah masalahnya. Oke. Tolong dirancang tuh Pak Edi. Kalau Denpasar ini terlalu materialistik Pak. Denpasar itu terlalu ini ya, terlalu apa? Justru Singaraja itu yang menarik. Saya lihat lumba-lumba Pak Herman. Nah itulah. Ya gampang nanti bisa akhir Agustus, bisa setelah pengumuman timnas bisa nanti kita lihat. Jangan pengumuman timnas sebelum itulah akhir Agustus. Berarti sebelum PKP 2 ya Pak ya, Pak. di Monef internal kedua itu, biar langsung simulasi di Zoom sama simulasi luring gitu mungkin ya. Ya itu lebih enak itu ya. Kita tolong dirancang Pak Edi. Nah, jadi saya mohon teman-teman lebih serius ke depan setelah proses internal nanti. Ya, dan saya cukup sekian karena nada-nada emasnya udah kelihatan soalnya. Ini tapi emas kadang timbul tenggelam Pak. Jadi sempat kelihatan tapi tiba-tiba nyungsep lagi itu ada juga kasus begitu. Jadi memang harus dikawal melekat ini Pak Sujana ya terutama ini. Lalu timnya sebetulnya bagus ini Pak Sujan ini. Ya, Pak. Yang lain-lain juga ada potensi yang tunanetra tadi ya, yang itu juga bagus ya. Yang gener itu. Iya, sebenarnya PM-nya Undiksa sih kompetitif ya menurut saya dari tahun ke tahun ya. Cuma memang ini nanti kan kita bicara PIMNAS itu bicara hal yang detail dan kecil Pak. Ya, jadi kalau kompetitifnya itu karena Pak Wayan Sujana aja sebenarnya. Betul Pak. Makanya nanti pas presentasi fotonya yang tahun lalu ya, jangan yang sekarang. Gitu. Biar lebih kompetitif gitu ya Pak. Mohon maaf ya bercanda ini, saya Pak Edi mau. Siap. Mungkin dari Pak WD3, silakan. Terima kasih Pak Edi. Sekali lagi saya menyambung ucapan terima kasih dari Bapak Dekan, teman-teman, Bapak WD2 juga ini Prof. Wayan Widiana. Terima kasih luar biasa ini Mas Herman. Nanti kita akan berlanjut lagi pertemuannya ya. Pak Adit ya. Kami di kemahasiswaan target bisa banyak yang masuk timnas gitu. Biar kena imbas dari Pak Suherman di UGM gitu kan. Mohon petunjuknya terus Bapak. Siap Pak Wide, siap. Kita akan. Pengesanmu masukin dulu. Turas simulator dulu kayak bebek. Yang lainnya mohon dibantu. Mute dulu. Oke. Baik, Mas Herman, terima kasih. Luar biasa. Nanti mungkin secara informal dari pembimbing PKM ataupun dari mahasiswa, dari kami terutama di tim kemahasiswaan akan mungkin konsultasi gitu, Pak Herman ya, secara informal. Seandainya ada hal-hal yang mendesak harus ditanyakan gitu, Pak Herman. Siap. Silakan Pak, nanti Pak Adit, Pak Edi, atau Pak Sudna juga bisa WA ya, silakan. Siap. Mohon petunjuknya Pak Herman. Terima kasih Pak Herman sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih adik-adik siswa. Terima kasih. Semoga FIP Undiksa bisa berjaya dan menaruh benderanya nanti di Timnas. Terima kasih. Terima kasih Pak WD3. Baik Bapak Ibu dan adik-adik semua. Kita dibatasi waktu juga karena dari rencananya jam 10 kita sudah lewat sedikit, mohon maaf Pak Herman juga kita molor sedikit ya. Sebelum saya akhiri ada beberapa hal penting yang sudah disampaikan tadi yang menjadi kunci sukses kita bisa lolos timnas ya adik-adik, yang mohon dicermati sekali lagi. Yang pertama terkait timeline waktu, yaitu per awal Oktober itu sudah final program yang adik-adik laksanakan.
Nah, atas dasar timeline itu kita juga di kemahasiswaan akan membuat timeline ya, melakukan monitoring, bahkan rencana tiap 2 minggu sekali kita akan tanyakan ke adik-adik semua progresnya sampai di mana, perkembangan bagaimana, kita diskusi terus sehingga timeline dari pusat ini tidak molor lagi. Nah, selanjutnya ada beberapa kunci sukses, ada aktivitas, ketepatan skema, potensi program, dan lain sebagainya. Mohon itu dijadikan catatan penting dan dipakai sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan di setiap tahap kegiatan adik-adik semua, sehingga apa yang kita harapkan bersama itu bisa tercapai secara maksimal ya. Termasuk juga ada hal-hal yang lain seperti luaran itu, media sosial. Kalau bisa ikuti juga apa yang disarankan oleh Pak Herman tadi, ya, 4 sampai 5 lah media sosial ya. Ya, syarat yang dikeluarkan oleh kementerian itu ya kita maksimalkan. Semua yang dikeluarkan dari kementerian coba kita maksimalkan. Ya, kalau memang kementerian menyarankan 4 ya, 4 maksimalnya itu, bahkan bisa 5. Nah, itu ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Herman sudah tidak henti-hentinya membantu kita, memfasilitasi kita untuk bisa meningkatkan kualitas PKM kita. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan, Pak WD3, Pak WD2 tadi, ya kita terus mengganggu Pak Herman ya. Mohon bimbingannya terus. Kita perlu banyak berguru, ini masih jauh sekali dari apa yang dimiliki oleh UGM dan Pak Herman, terutama yang ada di sana, sehingga ya bimbingan kita terus kita perlu bimbingan. Dan Asengkare sebelum Oktober ya, atau di monitoring 2 lah nanti kita rancang untuk luring, sehingga harapannya mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita ajak Pak Herman ke Singaraja untuk sebagai fasilitator untuk monitoring internal tahap 2 nanti kita rencanakan seperti itu. Dan mohon maaf seandainya ada hal yang tidak berkenan baik dari penyambutan kita, proses koordinasi kita yang ya sedikit agak memaksa sih sebenarnya Pak ya, melalui Pak Prof Wiwi untuk Prof Widya ini untuk itu istilahnya menodong Pak Herman lah kalau di kita itu untuk membantu kita ya. Sekali lagi kita mohon maaf. Dan Bapak Ibu yang lain, terima kasih sekali lagi sudah gabung. Ya kita intent ketemu ya Bapak Ibu ya, 2 minggu sekali lah. Sehingga benar-benar apa yang menjadi harapan kita bersama ini bisa kita terwujud. Baik, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni ya. Salam sehat harmoni juga untuk kita ya. semua. Sampai ketemu Terima kasih Pak Herman ya. Ya silakan. Semua Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih. Luar biasa. Ini gelasnya belum dimakan, Recording silakan stopped. dimakan. Silakan, terima kasih, sampai ketemu. Oke, terima kasih Pak Herman. Sampai ketemu lagi Pak Herman. Pak Adit, sampai ketemu Prof Ayan, Pak Sujana, Pak Komang. Iya, Sir. Terima kasih. Pokoknya Agustus September kalau bisa. Siap. Akhir Agustus atau awal September ya Pak ya? Aman ya? Siap. Kalau nggak kalau bisa, berarti saya tidak didampingi lah saya di sampai rumah. Udah ancaman itu Pak Herman. Siap. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih. Ya. Sampai akhir pekan Pak. Berarti pekan. Bapak Ibu semuanya. Oke, silakan Bapak Ibu. Terima kasih kegiatan ini. Pak Wayan, Pak Terima Komang, kasih Pak WD3, Pak WD2, Pak WD2, Pak Kajur. Pak Kajur masih join lagi. Adik-adik mahasiswa. Iya, adik-adik. Makasih ya. Pak Komang. Rayu Pak. Pamit Niki pamit. Pamit.